Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk beraktivitas seperti biasa, mengayunkan langkah kaki kita ke sekolah ini, yang insya Allah mudah-mudahan lewat lembaga ini Bapak Ibu bisa menyampaikan ataupun melanjutkan kegiatan-kegiatan secara islami, baik itu pendidikan Islam ataupun pendidikan formal lainnya. Salawat berikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah alhamdulillah hari ini kita bisa menikmati Islam, menikmati pendidikan Islam yang seharusnya dan seyogyanya kita lakukan di zaman yang Masya Allah seperti saat ini. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas ataupun sedikit mengkaji ulang ilmu Allah yang berkaitan dengan mendidik anak dengan keteladanan dan cinta. Sebelum itu, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallahu 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Masya Allah, jadi dengan sumber ini dari ayat Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita saling belajar, kemudian menimba ilmu di hari ini. Bila tidak memperpanjang kalam, di sebelah saya adalah pemateri kita hari ini. Beliau bernama, kami memanggilnya Bunda Rida. Beliau adalah konselor di sekolah kita, yang Masya Allah beliau ini baru 5 bulan di sekolah kita. Beliau tamatan dari UGM. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kami guru-guru sering berdiskusi dengan beliau tentang anak-anak. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu juga ingin berdiskusi lebih lanjut, insya Allah bisa menghubungi Bunda Rida, yang insya Allah selalu ada itu standby-nya di hari Sabtu. Insya Allah. Untuk orang tua. Untuk orang tua. Tidak panjang lagi, kami persilahkan kepada Bunda Rida untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan baik suara saya ya Pak? Ibu terdengar dengan baik ya suara saya? Baik. Makasih Ustazah Tia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita ya Bapak Ibu hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di rumah ilmu. Salah satu rumah ilmu ini yaitu SDIT Luqmanul Hakim yang berupaya atau bercita-cita mendidik generasi Islam untuk menjadi anak-anak yang berilmu, beradab, bermanfaat, insya Allah gitu ya Ustazah ya. Motonya betul ya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW, yang tanpa kehadiran beliau mustahil kita bisa mengenal kata-kata beradab, berilmu, bermanfaat itu ya ibu-ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rida. Saya ini profesi utamanya ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Kenapa ibu rumah tangga? Karena memang itu impian saya sejak kecil, Ibu. Jadi memang dari kecil itu kalau ditanya mau jadi apa, pengennya mau jadi bunda gitu. Dan ketika saya sekolah pun, saya ngambil psikologi di UGM. Itu kebanyakan teman-teman saya itu kan dosen gitu ya Ibu ya, atau guru gitu.
Nah, cuma saya sendiri yang nggak punya profesi lain gitu. Terus kalau ditanya, Bunda dari kampus mana gitu? Saya tanya, oh enggak, saya nggak dari kampus. Loh, kok sekolah lagi gitu kan? Terus saya bilang, oh iya, saya mau jadi ibu. Saya bilang kayak gitu. Karena menurut saya ibu itu profesi yang menyenangkan. Jadi ibu itu profesi yang menyenangkan ya. Cuma di rumah gitu kan, kerjaannya main sama anak-anak gitu kan. Terus bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan seperti masak gitu kan, nonton, beres-beres gitu kan. Terus tapi disupport sama suami gitu secara finansial kan, nggak ada yang lebih menyenangkan dari itu ya Bu ya. Oke, baik. Langsung saja tema hari ini saya sebenarnya dikasih tema ini sama panitia. Jadi panitia kasih tema ke saya, Bunda temanya ini ya gitu. Nah, ternyata temanya itu yang dikasih ke saya adalah mendidik dengan keteladanan dan cinta. Bismillah. Oke, sebelumnya ini preface dulu ya, pendahuluan. Jadi kalau dari psikologi itu, pada saat kita membicarakan manusia, itu sebenarnya ada 3 aspek dalam manusia. Aspek yang pertama adalah aspek emosi, perasaan, atau istilah psikologinya afeksi, ya Bu. Yang kedua adalah aspek kognisi, itu pikiran gitu ya. Dan yang ketiga adalah aspek perilaku, gitu kan. Jadi ketika kita ngobrolin tentang manusia itu nggak bisa lepas dari 3 faktor ini. Nah, pada saat kita menjadi orang tua, gitu kan, atau menjadi pendidik, 3 aspek ini tuh harus kita libatkan pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak. Begitu juga ketika kita melihat anak, ketika kita mau menasehati, mau membentuk perilaku baru pada mereka, 3 aspek ini harus dilibatkan juga. Mau membentuk perilaku apapun itu, mau sholat, mau bersih dia kan, maksudnya dia menjaga kebersihan, atau mau dia disiplin gitu kan. 3 aspek ini harus kita libatkan. Karena memang pada dasarnya manusia itu nggak lepas dari 3 aspek ini. Ini dalam Islam kan, dalam agama kita, ini 3 aspek ini juga sering disebut gitu. Jadi kalau aspek afeksi itu kolbu gitu ya, sering dengar ya Bu, kolbu gitu, hati gitu. Aspek kognisi itu akal, sementara aspek perilaku itu adab, gitu ya Bu ya. Nah, karena pada hakikatnya manusia itu terbentuk dari 3 aspek ini gitu kan. Jadi temanya saya koreksi sedikit ya Bapak Ibu. Temanya harusnya seperti ini ya Bu ya, Pak. Mendidik dengan cinta yang berpikir dan keteladanan. Jadi ada aspek cinta, ada aspek fikir gitu kan, dan ada aspek keteladanan. Karena 3-tiganya ini harus terlibat dalam pengasuhan atau dalam pendidikan juga. Oke. Nah, apa akibatnya kalau misalnya ada salah satu aspek yang hilang atau nggak kita libatkan? Baik ketika kita sebagai orang tua atau pendidik, maupun ketika kita menghadapi anak kita nggak mempertimbangkan bahwa dia itu terdiri dari 3 hal tadi. Ada emosinya juga, ada pikirannya juga, ada tingkah lakunya juga gitu ya. Ketika salah satu aspek hilang, misalnya kita hilangkan aspek cinta gitu kan, atau aspek emosi gitu kan. Jadi kita ketika kita mengedepankan cinta. Kalau cinta ini kan emang naturally terbentuk ya dalam ibu atau ayah ke anaknya gitu kan. Kita itu kan cenderung mencintai anak-anak kita tanpa syarat gitu, dengan cinta yang amat besar gitu ya. Nah, apa akibatnya ketika kita mengedepankan hanya satu faktor aja, misalnya cinta aja gitu, tanpa kita libatkan akal atau tanpa kita berpikir gitu kan. Akibatnya muncullah metode parenting yang salah kaprah. Misalnya 2 contoh ini, yaitu bulldozer parenting dan helikopter parenting. Apa itu bulldozer parenting? Bulldozer parenting itu adalah ketika kita sebagai orang tua berusaha menghilangkan semua hal yang nggak menyenangkan dalam hidup anak. Jadi misalnya dia diganggu sama temennya nih, oh buru-buru datang ke sekolah, Bu itu gangguin anak saya gitu, gitu ya. Atau misalnya dia susah nih ngerjain PR Umi, susah ini PR, udah tenang, Umi yang kerjain gitu ya. Atau misalnya Umi tadi saya jatuh gitu misalnya, nakal banget tanahnya kayak gitu ya. Jadi nyalahin tanah. Atau siapa tadi yang dorong gitu, makanya nggak usah main lagi sama dia. Nah kayak gitu. Jadi kita berusaha menghilangkan semua kesulitan dari hidup anak kita kayak. Itu bulldozer parenting. Atau muncul yang namanya helikopter parenting. Ini ketika kita mengedepankan cinta aja tanpa ada fikirnya, tanpa kita libatkan akal.
Helikopter parenting itu apa? Ketika kita istilahnya itu micromanage, atau kita ngurusin anak-anak kita tuh sampai yang kecil-kecil tuh kita urusin, gitu kan? Misalnya mau berangkat sekolah nih, bukunya kita urusin, bajunya kita urusin, gitu, sepatunya kita siapin di depan, bekalnya kita taruh masukin ke dalam tasnya, gitu, minumnya juga kita yang ambilin taruhin, gitu. Pulang sekolah pun begitu, kita bukain bajunya, bawa ke kamar mandi, cuciin tangannya, gitu, ayo pipis dulu misalnya, gitu kan? Pokoknya semuanya kita urusin sampai sedetil-detilnya, gitu. Akibatnya apa, Pak, Bu, gitu? Ketika kita itu sebenarnya bagus ya, maksudnya gini, landasannya bagus kan, landasannya adalah karena cinta, gitu kan. Tapi ketika cinta nggak kita barengi dengan akal sehat, anak-anak kita akhirnya jadi generasi-generasi yang lembek ya Pak ya. Sering dengar istilah generasi strawberry gitu ya, pencet dikit pecah gitu ya, muncrat gitu. Atau didiamin lama dikit melempem, busuk gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri kayak gitu. Nah, terus ada juga nih metode parenting yang terlalu rasional. Ada juga tuh biasanya bapak-bapak ya, misalnya gini. Atau ada juga ibu-ibu sih yang disiplinnya terlalu over gitu. Jadi misalnya anaknya pecahin gelas gitu di rumah. Ini kan kalau secara rasional gitu, secara logika dia yang berbuat adalah dia yang bertanggung jawab gitu. Oke, kamu pecahin gelas, beresin. Tapi Umi itu ada yang tajam-tajam ya, nggak mau tahu. Pokoknya gimana caranya harus beres. Umi nggak mau lihat lagi itu ada di situ misalnya gitu ya, gitu ya. Jadi nggak pakai hati, nggak pakai empati kayak gitu. Nah ini juga nggak oke. Kenapa nggak oke? Karena ketika anak-anak hanya kita asah logikanya aja gitu, hanya kita asuh secara logika aja gitu kan, tanpa kita ajarkan gimana sih berempati gitu, tanpa kita contohkan gimana sih selayaknya orang tua berempati dengan ke anak-anaknya gitu kan, akhirnya nanti mereka tumbuh jadi pribadi yang nggak peka atau nggak empati. Misalnya apa? Misalnya dia mudah atau ringan lisannya berkata buruk terhadap teman-temannya gitu, misalnya bodoh kali kayak gitu misalnya, maaf ya ibu bapak gitu. Atau misalnya apalah gitu ya, jelek kali misalnya gitu, atau apa, mudah lisannya untuk mengomentari keburukan orang lain karena empatinya nggak tumbuh kayak gitu. Atau dia jadi pribadi yang kalau udah salah tuh malu minta maaf kayak gitu. Atau nggak mau minta maaf sama sekali, pokoknya nggak salah, pokoknya dia yang harus minta maaf kayak gitu misalnya. Oke. Atau dia nggak peduli sama hal-hal lain di luar dirinya kayak gitu. Yang dia pedulikan hanya kenyamanan dirinya karena emang empatinya nggak tumbuh gitu. Nah, atau misalnya ketika kita hanya fokus ke perubahan perilaku gitu, itu juga nggak oke kalau kita tidak melibatkan cinta dan fikir gitu di dalamnya. Misalnya apa contoh fokus ke perilaku? Ibu bapak sering dengar ini istilah token ekonomik. Pernah dengar Pak, token ekonomi? Jadi misalnya gini, misalnya kita mau anak-anak kita bangun pagi gitu ya. Terus kita bikin, ini ayah bikinin tabel, kalau kamu bangun pagi kasih conteng 1, kalau udah 10 kali ayah kasih duit 100.000 kayak gitu misalnya ya. Kayak gitu, itu kan sering ya dipakai sama banyak orang untuk mengubah perilaku gitu kan. Nah, ketika kita hanya fokus ke perubahan perilaku aja gitu, tanpa kita sentuh anak akalnya atau hatinya, kan, itu biasanya perubahan perilakunya itu nggak permanen Pak Bu. Ketika nanti dia keluar dari rumah nggak ada kita, pasti dia nggak lakukan itu kayak gitu akibatnya. Jadi gimana caranya biar misalnya perubahan perilakunya konsisten? Itu harus disentuh 2 aspek lainnya, yaitu aspek emosi dan aspek akalnya. Kasih tahu, rasionalisasi kenapa harus sholat misalnya kayak gitu, kenapa harus bangun pagi tepat waktu, kasih tahu alasan yang masuk akal buat anak gitu kan. Nggak usah bawa dalil, nggak usah bawa hasil penelitian ini, nggak usah gitu. Jelaskan dengan bahasa yang mudah diterima oleh akal anak ya. Nah, terus tentu juga emosinya. Gimana caranya menyentuh emosi gitu ya? Dengan ngobrol juga, dengan kita ceritakan, misalnya bangun pagi gitu ya. Kasih tahu Umi misalnya ya, Umi dulu bangunnya kesiangan. Terus kalau Umi bangun kesiangan, Umi bawaannya pengen marah-marah gitu misalnya. Karena ternyata bangun siang-siang itu bikin kita nggak bisa ngelakuin banyak hal, akhirnya kita keteteran, akhirnya karena panik Bu Umi jadi marah-marah gitu. Makanya Umi belajar nak bangun lebih pagi lagi, coba deh kamu bangun pagi-pagi gitu ya. Nah terus langsung berubah nggak anaknya kalau kayak gitu? Belum tentu ya Bu Pak ya gitu, karena pada dasarnya ada satu prinsip dari
perubahan perilaku, yaitu kita harus melakukannya secara konsisten terus menerus sampai emang perilaku yang kita harapkan itu terbentuk gitu. Jadi ngobrolnya nggak cukup sekali, berkali-kali terus ngobrol, sentuh hatinya, sentuh akalnya, lakukan modifikasi perilaku juga, misalnya dengan token ekonomik tadi gitu. Jadi tapi jangan token ekonomiknya yang berdiri sendiri, jangan yang reward punishmentnya aja yang berdiri sendiri, tapi juga harus menyentuh aspek akal dan emosi. Baik. Nah, ada banyak hal ya Bapak Ibu pada diri yang harus kita didik untuk ada di dalam anak-anak kita gitu kan. Ada banyak life skill yang harus kita ajarkan, misalnya kemampuan komunikasi, bagaimana berempati, bagaimana merawat diri gitu ya. Banyak sekali, nanti Ibu Bapak boleh googling. Ada menurut WHO apa aja sih sebenarnya life skill yang harus dimiliki oleh anak-anak agar mereka menjadi manusia dewasa yang paripurna gitu, menjadi individu yang holistik, atau menjadi istilah agama kita tuh manusia yang rahmatan lil alamin, baik bagi dirinya sendiri juga baik untuk lingkungannya gitu, untuk sekitarnya gitu. Tapi hari ini insya Allah kita akan bahas satu aja Bu, satu skill atau satu hal yang menurut saya penting untuk ada dalam diri anak, yang insya Allah akan membantu mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan mereka temui sehari-hari dan nanti ketika mereka besar nanti gitu ya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu resiliensi namanya. Ada yang pernah dengar Pak resiliensi? Oke, Ibu ada yang pernah dengar resiliensi? Ini istilah psikologi, istilahnya itu resiliensi. Resiliensi itu di bahasa Indonesiakannya itu ketangguhan, tapi saya nggak suka dengan definisi, kok bisa nggak suka ya? Saya nggak suka karena nggak tepat sebenarnya ketangguhan gitu. Ini tangguh nih ya Bu ya, ini tangguh, tapi ini nggak resilient. Batu yang besar itu tangguh gitu ya, tapi itu nggak resilient. Rumah kokoh itu tangguh, tapi itu nggak resilient. Jadi apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kalau definisinya itu the ability to bounce back, atau kemampuan untuk mental sebenarnya, atau untuk kembali ke bentuk asal. Contohnya apa? Contohnya kayak per itu Bu ya, selingki per itu ya. Kalau ditarik itu kan tarik sekencang apapun, ketika dilepaskan dia balik lagi tueng gitu ya, balik lagi ke bentuk asalnya. Atau karet gelang gitu ya, rubber band. Tapi bukan karet gelang yang buat nasi gurih itu, bukan Bu. Rubber band yang seperti ini yang di bawah itu ya. Jadi ketika ditarik, yang dipakai buat olahraga biasanya ya. Ketika ditarik sekencang apapun, sekuat apapun tenaga yang kita keluarkan, pas sudah dilepas tarikannya, itu dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, itulah yang namanya resilient. Jadi resilient itu perpaduan antara kekuatan dan fleksibilitas gitu. Nah, batu besar itu kuat, tapi dia nggak resilient karena pada tekanan tertentu dia bisa pecah, kan? Tapi trampolin itu dia resilient. Mau dilompatin anak segede apapun gitu kan, dia akan tetap kembali ke bentuk semula pada saat si tekanannya itu dipindahkan atau hilang gitu. Nah, atau contoh lainnya bola basket yang terisi penuh udara itu ya Bu ya. Kalau kita lempar dengan tenaga kuat nih ke lantai, pasti dia akan membal. Nah, resilient itu kemampuan untuk membal, untuk kembali lagi ke posisi awal. Sekuat apapun tekanan, sekuat apapun stres, sekuat apapun ujian dan cobaan yang diterima oleh individu. Nah, itu yang namanya resilient. Jadi ini individu yang resilient itu contohnya gini Bu. Jadi misalnya dia ada ujian gitu ya dalam hidupnya gitu, ada cobaan yang berat banget. Tapi ketika ujiannya selesai gitu kan, dia akan nggak berubah gitu, nggak jadi individu yang lembek, nggak jadi individu yang jadinya takut ngapa-ngapain kayak gitu, atau jadi yang sedih banget terus menerus, jadi depresi, jadi stres gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi ketika ujiannya hilang, dia akan balik lagi ke dia yang semula, gitu. Dia yang sesuai template gitu ya. Oke. Nah, jadi yang namanya resiliensi itu nggak sama keras kepala, nggak sama juga dengan berkemauan keras, bukan yang kayak gitu. Orang yang resilient itu nggak kayak gitu. Bukan yang kalau dikasih tahu pokoknya
this is my way gitu kan. I'll fight for my way gitu, saya akan berjuang untuk jalanku. Nggak kayak gitu, orang yang resilient tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi orang yang resilient itu kayak gimana? Oh ya, satu lagi saya mau jelaskan. Jadi manusia itu kan ada aspek fisik dan aspek psikis gitu ya, psikologis atau aspek jiwa. Ada fisik itu yang terlihat gitu, aspek jiwa itu yang nggak kelihatan. Jadi ada jasad, ada ruh gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk jasad, untuk aspek fisik itu kita punya sistem imun kan ya. Sistem imun itu adalah punggawa untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke badan gitu kan. Nah resiliensi ini tuh sistem imun juga, tapi sistem imun untuk jiwa. Ketika resiliensi kita bagus, berarti jiwa kita tuh imun. Imun terhadap apa? Imun terhadap stres, imun terhadap gangguan psikis, imun terhadap ekspresi emosi yang berlebihan kayak marah yang meledak-ledak, atau kayak kesedihan yang terlalu dalam kayak gitu. Nah, jadi resiliensi ini anggaplah sebagai imun sistem yang harus dimiliki oleh jiwa gitu ya. Oke. Nah, ada nggak resiliensi dalam Islam? Jadi saya suka gini Bu, jadi kan dulu saya itu belajar psikologinya kan bukan psikologi Islam ya Bu. Psikologi apa ya? Kalau bukan psikologi Islam, psikologi yang sumbernya dari Barat ya. Nah, jadi saya suka cari tahu kira-kira ada nggak ya dalam agama kita gitu, ngajarin nggak ya kayak misalnya regulasi emosi, gimana caranya kita meregulasi emosi agar emosi, ekspresi emosinya nggak meledak-ledak dan berlebihan gitu kan. Saya cari tahu Rasulullah ngajarin nggak ya regulasi emosi, ternyata diajarin, ada contohnya di Rasulullah. Dan ternyata banyak sekali teori-teori dalam psikologi itu yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah, cuma mungkin karena ilmuwan-ilmuwan muslim itu kurang bahasanya, publikasi ilmiahnya kurang mungkin ya Pak ya. Jadi yang kita baca melulu yang dari Barat aja gitu. Padahal banyak hal yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya resiliensi. Ini pas saya dapat hadis ini gitu kan, saya merinding tuh Bu. Maksudnya saya pikir resiliensi itu privilege-nya ilmu psikologi gitu. Ternyata enggak. Dan dalam psikologi resiliensi itu tuh baru ditemukan atau baru digembar-gemborkan sekitar tahun 1970-an gitu. Sementara Rasulullah itu kan hidupnya kan sudah jauh sebelum ilmu psikologi berkembang gitu. Seperti ini bunyi hadisnya Bapak Ibu. Jadi saya bacakan, mungkin ada yang nggak kelihatan. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin itu bagaikan pohon yang masih muda. Dari arah manapun angin bertiup, pohon itu akan bengkok. Tetapi ketika angin itu tenang, pohon itu akan lurus kembali. Jadi gitu ya Bu ya, kayak tadi ya, kayak rubber band itu ya, ditarik nih, ikut ketarik, ngikutin kemana tekanannya bawa dia gitu. Tapi ketika tekanannya hilang, dia akan kembali ke bentuk semula. Sama Rasulullah tuh bilang kayak gitu. Jadi orang mukmin itu kayak pohon yang masih muda katanya, yang batangnya lunak itu Bu, pohon masih muda ya kan. Kalau angin tiup dia ke arah barat, dia bengkok ke barat. Kalau misalnya angin tiup dia ke arah timur, ya dia bengkok ke timur gitu. Tapi ketika angin berhenti bertiup, dia akan tegak lagi. Sementara orang-orang yang fasik itu kayak pohon pinus katanya gitu. Pohon pinus bukan nih? Iya, kayak pohon cemara gitu ya, yang tegak lurus, kokoh gitu kan. Sampai Allah menebangnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita diharapkan emang jadi pribadi-pribadi yang resilient seperti layaknya tanaman muda tadi, bukan kokoh keras kepala dan nggak bisa dibilangin kayak pohon pinus itu ya Bu ya Pak. Oke. Nah jadi ini ciri-ciri orang yang resilient. Ini boleh dicek nih, kira-kira anak saya udah punya nggak ya kualitas itu, atau ngecek ke diri sendiri gitu, kira-kira saya punya nggak ya kualitas itu gitu ya. Ciri orang resilient yang pertama adalah dia punya mindset yang positif. Jadi yakin ketika dia dapat masalah gitu dalam hidupnya, dia yakin bahwa apapun masalah yang datang dalam hidup dia, insya Allah ini akan selesai ya. Karena kan hakikatnya seperti itu ya Bu ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan, seperti itu ya. Nah terus dia juga punya yang namanya growth mindset. Jadi dia nggak terjebak larut dalam setiap masalah, dalam setiap penderitaan, dalam setiap masalah yang bertubi-tubi. Dia nggak larut, dia nggak akan bilang aduh kok gini lagi gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi orang yang resiliensinya bagus itu mindsetnya positif gitu. Nggak apa-apa, ini Allah yang kasih, ujian ini Allah yang kasih, insya Allah ini akan lewat gitu ya. Nah terus dia juga punya growth mindset. Apa maksudnya?
itu pola pikir yang mau bertumbuh, mau berkembang. Jadi nggak kalah sama masalahnya. Ada masalah, dia akan cari tahu gimana ya cara nyelesainnya kayak gitu kan. Apa ya yang bisa saya pelajari dari masalah ini atau gitu ya. Kalau misalnya kita nggak nemu solusi, karena kan ada masalah yang datang, tapi kita nggak tahu solusinya kayak gimana gitu kan. Nah, alih-alih menyalahkan masalah, alih-alih bertanya, ya Allah, kenapa ya kayak gini lagi gitu ya. Alih-alih mengeluarkan statement-statement yang seperti itu, orang-orang yang resiliensinya bagus, mereka akan, oke, ini Allah yang kasih. Apa ya kira-kira yang Allah ingin saya pelajari dari hal ini gitu. Atau misalnya kalau contoh real ke anak itu gitu ya. Anak saya aja deh Bu ya. Biasanya itu kan kalau pulang dari sekolah itu kan suka bawa masalah ya kadang-kadang anak-anak gitu ya. Tadi temennya nakal atau tadi dimarahin sama ibu guru kayak gitu ya. Atau apalah gitu, atau buku adek hilang gitu misalnya gitu ya. Banyak lah masalahnya. Nah, jadi kita latih untuk gini. Itu kan masalah itu kan sebenarnya seperti apa ya, ibaratnya miniatur masalah nyata nanti yang akan mereka hadapi gitu ya. Kalau sekarang masalahnya buku hilang, termos hilang misalnya kayak gitu kan. Tapi nanti gitu kan kedepannya ada lagi hal-hal yang berharga yang akan hilang dari hidupnya gitu, dan dia kan harus bersiap untuk menghadapi kehilangan itu. Nah, kita ajarkan. Jadi kalau saya tuh biasanya gini, kenapa nak bukunya hilang Bunda? Oh oke. Gitu kan. Terus saya mikir dulu, kira-kira ini dengan kejadian ini kualitas apa ya yang bisa saya ajarkan untuk ada di anak saya gitu kan. Itu kan banyak hal ya, dari buku hilang itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ajarin apa, disiplin, tanggung jawab, apalagi ya, meletakkan benda pada tempatnya gitu misalnya kan. Sama kita bisa ajarkan bahwa gimana cara mengantisipasinya biar bukunya nggak hilang nak, kayak gitu kan. Atau kira-kira adik bisa belajar apa ya nak dari buku hilang itu sedih ya misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi lain kali nak kalau ketemu barang yang hilang kasih ke ibu guru gitu, biar temannya yang kehilangan nggak sedih gitu. Jadi ajarkan banyak hal yang bisa kita ajarkan sehari-hari di anak kita gitu. Nah, terus ciri yang ketiga adalah orang-orang yang resiliensinya bagus biasanya mereka bersahabat, nggak peduli kepribadiannya introvert atau ekstrovert. Karena kan ada yang bilang, saya nggak bisa bersahabat karena saya introvert gitu, nyalahin ini introvertnya gitu kan. Padahal nggak ada alasan. Jadi orang-orang yang introvert itu adalah orang-orang yang memang butuh lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri gitu. Dia bisa bersukacita dalam kesendirian gitu ya, mendapatkan energi berlebih kalau misalnya dia punya waktu untuk sendiri gitu ya. Nggak suka tuh duduk rame-rame lama-lama gitu, ngumpul-ngumpul, nggak suka gitu. Tapi itu nggak menjadi alasan untuk kita nggak berhubungan baik dengan orang lain. Tetap menyapa dengan baik, tetap mengunjungi yang sakit, menghibur yang duka gitu ya. Tetap hadir ketika kita emang dibutuhkan kayak gitu. Jadi tetap berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Itu ciri yang ketiga. Terus ciri yang keempat, nggak cengeng gitu. Nggak, kalau ada masalah gitu, udah nggak mau belajar lagi karena matematika tuh sulit kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi oke, ini sulit tapi bisa kok, ini gimana sih caranya Umi gitu. Kalau dia nggak ngerti nanti dia tanya lagi, belum ngerti, ajarin lagi dong Umi gitu ya. Jadi dia penasarannya tinggi gitu. Nggak cengeng misalnya gini, ada temennya yang ganggu dia di sekolah, terus pokoknya besok nggak mau sekolah lagi. Kalau Bu Umi mau adik sekolah, itu si teman itu mesti nggak ada lagi di sekolah itu gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi habis ya baterainya. Oke. Jadi dia nggak cengeng. Jadi punya daya adaptif dan toleransi yang tinggi terhadap stres. Jadi seenggak nyaman apapun lingkungannya, dia bisa ya nggak gampang nangis lah ya, nggak gampang mehe gitu ya Bu ya Pak ya gitu. Terus saya ingat kejadian dulu kan saya itu tinggal di Tangerang Pak Ibu gitu. Baru 2 tahun ini saya di Aceh. Nah, jadi dari Tangerang ke Aceh itu kami road trip Pak Bu. Jadi pas masih COVID itu kan bandara belum dibuka karena saya punya bayi, saya nggak bisa bawa gitu terbang. Akhirnya kami tempuhlah jalur darat karena kangen sama orang tua, pengen ketemu. Jadi naik mobil tuh suami nyetir gitu kan. 7 hari kami di jalan Bu gitu kan. 6 malam 7 hari kami karena bawa bayi, bawa anak-anak, suami nyetir sendiri. Jadi setiap pas waktu asar kami melipir cari penginapan gitu. Nah, itu anak-anak Masya Allah, mereka bersuka cita gitu. Tadinya saya khawatir. Kok mati lagi tuh ya?
Makasih ya Ustazah. Tadinya saya khawatir gitu kan, ini susah nih gimana bawa bayi gitu kan, bawa anak-anak juga masih kecil-kecil gitu. Tapi ternyata Masya Allah gitu, Allah mudahkan anak-anak kami itu bersuka cita di jalan, termasuk yang bayi gitu. Dia nggak nangis-nangis, nggak sedih. Alhamdulillah juga sampai ke Aceh dalam keadaan sehat gitu. Malah siapa coba tebak ibu yang paling rewel? Bundanya, iya. Terus setiap hari tuh, aduh lama kali nyampenya gitu kan, lama banget ayah nyampenya. Ya sabar bundanya. Anak-anak juga menguatkan, bunda mau dipijitin gitu kan, mereka menguatkan malah gitu. Bundanya malah yang resiliensinya nggak bagus gitu. Nah terus ciri yang selanjutnya adalah anak-anak yang resiliensinya bagus itu tidak mudah terpengaruh. Jadi mau kawannya gimana-gimana gitu kan, dia tetap istiqomah dalam kebaikan gitu. Dia tetap berpegang teguh pada ajaran atau pada nilai-nilai yang kita tanamkan di rumah kayak gitu. Dia percaya sama kita gitu kan. Jadi mau temennya kayak gimana, mau temennya bilang apa, ya aku nggak kayak gitu, saya nggak kayak gitu ya. Oke, terus ciri selanjutnya adalah fleksibilitas gitu. Jadi orang-orang yang resiliensinya bagus, dia nggak akan maksain satu jalan keluar untuk semua masalah. Pokoknya misalnya gini, ada orang yang canggung untuk ngobrol di depan umum gitu misalnya ibu ya, atau dia nggak terlalu suka sosialisasi gitu. Kalau bicara susah aja gitu kalau sama orang banyak. Akhirnya jalan yang dia tempuh adalah menghindari sosialisasi, kayak gitu kan. Nah jadi untuk semua masalah, mau ngomong di depan umum, mau arisan, mau ada keluarga yang meninggal, pokoknya jalan keluar yang dia tempuh adalah menghindar. Nah ini bukan orang yang resiliensinya bagus. Gitu. Orang yang resiliensinya bagus gitu kan, bisa jadi orang yang canggung juga sama situasi ramai atau dia nggak nyaman berbicara di depan orang banyak gitu kan. Tapi ketika resiliensinya bagus, dia akan cari cara apa ya yang bisa saya lakukan untuk bikin saya lebih nyaman gitu, atau apa ya yang bisa saya tempuh biar saya nggak kagok gitu bicara di depan umum kayak gitu. Oke ya. Nah terus ciri yang terakhir adalah nggak mudah menyerah. Jadi ada kesulitan, ya dia akan ini juga, merasa sulit gitu ya. Tapi dia nggak akan berhenti sampai di situ gitu, maju lagi, gitu. Mentok lagi gitu kan. Terus ya mundur sejenak, berpikir, cari cara gitu kan dengan ngobrol, baca atau ya cari tahu lah. Ada banyak cara untuk mencari tahu jalan keluar gitu kan. Terus dia hadapi lagi gitu, mentok lagi, oke mundur dulu, belajar lagi, nanti hadapi lagi kayak gitu. Jadi ada semangat juang gitu kalau orang yang resiliensinya bagus. Nah, masuk ke intinya, gimana cara kita agar anak-anak punya resiliensi yang bagus? Kalau ibu sama bapak mau iseng-iseng baca nanti ya, itu ada banyak sekali teori tentang resiliensi dan penteorinya itu pun beda-beda, dan masing-masing penteorinya itu punya strategi dan cara yang berbeda-beda juga. Cuma ini yang saya kumpulkan di sini adalah cara yang menurut saya oke gitu, bagus gitu. Dan alhamdulillah sudah saya praktekkan ke anak-anak kami di rumah ya. Jadi cara yang pertama adalah dengan membangun kelekatan yang baik. Ya, jadi ya kelekatan itu kan fondasi dasar untuk menguatkan jiwa anak. Jadi dari anak umur masih dalam kandungan sampai anak umur 2 tahun kan biasanya dia lekatnya tuh dengan pengasuh utama ibu biasanya gitu ya. Nah, ketika kelekatan itu aman, maksudnya ibunya mampu memberikan rasa nyaman untuk dia gitu kan, dia akan tumbuh jadi pribadi yang jiwanya kokoh, kuat gitu. Ya. Nah, terus ketika anak lepas 2 tahun gitu, 2 tahun ke atas, bangunlah hubungan yang hangat dengan landasan cinta dari kedua orang tua, dari ibu, dari ayahnya juga kayak gitu. Sering ngobrol sama anak, sering memeluk anak, mengusap-usap kepalanya, mencium keningnya, dengarkan ceritanya kayak gitu kan. Gimana sih kalau kita cinta sama orang, Pak, Bu, udah pernah ya dulu ya gitu kan. Kita tunjukkan sisi kita yang terbaik gitu ya ke anak-anak kita gitu. Kita nggak kalau marah ya jangan marah yang meledak-ledak kayak gitu kan. Kalau menasehati ya jangan posisinya tuh jangan terlalu me against you gitu kan. Ini saya orang tua nih, kamu dengerin, duduk di situ diam dengerin gitu. Nggak kayak gitu gitu. Tapi gimana caranya ketika menasehati pun dalam suasana yang hangat gitu. Oke. Nah, jadi
cinta dan perasaan aman yang diberikan dari orang tua itu tuh makanan yang sehat untuk sistem imun emosional, yaitu resiliensi. Kalau misalnya sistem imun tubuh itu kan asupannya itu kan makanan bergizi ya Bu ya. Nah, untuk imun sistem emosi itu asupannya adalah cinta dan kasih sayang dari orang tua, kayak gitu. Nah, terus cara yang kedua adalah menanamkan keimanan atau tauhid. Nah, kita kan pada dasarnya menyadari ya, kita ini kan lemah ya sebenarnya. Nggak semuanya kita bisa, nggak semuanya kita mampu, nggak semuanya kita kuat gitu kan. Nggak selalu kita kuat kayaknya. Setiap kita itu butuh pegangan, kan? Untuk bersandar. Dan nggak ada pegangan yang lebih kuat selain tauhid kepada Allah. Jadi benahi atau didik iman, pupuk iman anak-anak kita sedari kecil. Ajak mereka untuk belajar kenal sama Robnya, kenal sama Allah dari kecil. Nah, gimana cara ngajarin Allah ke anak kecil ya? Bisa Bu, ternyata gampang. Dan anak saya 3 gitu kan, yang saya dapat pemahaman tentang mendidik tauhid ini, ternyata kan emang paling bagus itu tauhid anak-anak itu dididik dari anak kurang dari 7 tahun. Itu penanaman tauhid utama itu dari umur 7 tahun ke bawah sebenarnya bagusnya. Nah, jadi itu baru saya cobain ke anak saya yang ketiga. Jadi kan sekarang dia umurnya 3 tahun. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja Pak Bu gitu. Misalnya lagi jemur nih ya, saya lagi jemur terus dibantuin sama si Bilal namanya. Dia bantuin, dia kasih, saya jemur, dia kasih. Terus lihat burung gitu kan. Nah, wah Bunda ada burung gitu. Oh iya, wah Masya Allah bagus ya nak burungnya. Siapa nak yang bikin burungnya ya? Allah, kata dia gitu kan. Iya hebat sekali ya Allah ya. Kok bisa bikin burung kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu, tapi terus konsisten setiap hari pas lagi makan misalnya, ayo nak baca bismillah dulu, kita bersyukur sama Allah ya nak ya, karena udah ngasih kita makan, kayak gitu misalnya. Jadi sering-sering mention Allah gitu, sampai dia benar-benar menyadari bahwa Allah itu emang bagian dari hidupnya, kayak gitu. Itu ya Pak Bu gitu. Nah, ada 3 alasan. Ini ada jurnalnya ini, ada jurnal penelitiannya nih. Saya suka sekali baca jurnal-jurnal belakangan ini. Saya sedang suka ngumpulin jurnal-jurnal yang meneliti tentang pengaruh penanaman tauhid sejak dini ke ketahanan jiwa anak gitu ya. Nah, jadi ada satu jurnal yang ceritanya tuh kayak gini nih. Jadi ada 3 alasan kenapa berpegang pada Allah itu akan menguatkan jiwa anak. Yang pertama karena alasan stabilitas. Jadi Allah itu kan ada terus ya, kekal gitu kan. Sementara orang tua anak gitu kan, atau kita itu kan nggak selalu ada sama anak ya. Ada waktunya nanti mungkin kita dipanggil duluan gitu. Atau ada waktunya ketika anak keluar dari rumah gitu. Ketika kita nggak bisa hadir dalam hidup anak, Allah itu ada kan. Allah itu akan selalu hadir gitu. Nah, tadi satu alasan stabilitas. Yang kedua adalah alasan kontrol. Jadi maksudnya alasan kontrol itu kayak gini. Jadi ketika anak sangat bergantung pada kita secara emosional kayak gitu kan. Sementara kita ini kan juga banyak kurangnya ya. Ada kalanya kita bikin anak kecewa gitu. Ada kalanya kita bikin mereka marah juga kayak gitu. Nah, di saat hubungan kita sama dia lagi nggak oke gitu kan, dia akan kehilangan pegangan. Sementara attachment atau kelekatan yang baik pada Allah gitu kan, tauhid yang baik dalam dada anak-anak kita gitu kan, itu kan kontrolnya ada di dia ya, iya kan? Gimana kita sama Allah, hubungan kita sama Allah kan kontrolnya kita ya. Ya tergantung kita mau sujud nggak, tergantung kita mau nggak bolak-balik ke Allah, minta ke Allah lagi, minta ke Allah gitu kan, semuanya tergantung kita gitu. Nah jadi ketika kita membangun tauhid yang baik pada anak gitu kan, dia akan merasa in charge gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya itu tergantung gimana hubungan saya sama Allah kayak gitu ya. Jadi misalnya contohnya gini, kemarin itu ada orang tua yang konsultasi, jadi anaknya itu marah sama orang tuanya karena dia minta ini itu orang tuanya nggak pernah bisa penuhi gitu. Terus saya tanya sama ibunya, ibu kalau di rumah ngobrol-ngobrol nggak sama anaknya gitu? Iya ngobrol bunda. Ngobrolnya ngobrol apa? Ya saya tanya ada PR nggak di sekolah gitu ya, atau nggak kenapa bajunya kotor kayak gitu. Nanya, oh iya oke. Ngobrol-ngobrol nggak tentang Allah, saya bilang kayak gitu. Ngobrol-ngobrol nggak tentang ibadahnya gitu. Enggak sih bunda, paling saya bilang sholat gitu, ngaji gitu kan.
sekolah belajar ya kayak gitu, sifatnya instruksi tapi nggak ngobrol gitu. Nggak ngobrol dari hati ke hati gitu. Terus saya bilang gini, ibu mungkin ibu harus memulai untuk ngobrol tentang iman sama anak-anak ya. Jadi ceritakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia, apapun yang ada dalam hidup dia termasuk orang tuanya, itu adalah ketetapan dari Allah. Allah yang berikan. Makanan hari ini yang dia makan itu Allah yang berikan, tapi melalui perantara ayah sama umi gitu misalnya gitu ya. Atau kamu mau apa deh misalnya gitu, sepatu bola gitu. Atau mau apa, mau baju baru gitu misalnya. Itu kan sebenarnya yang bisa ngasih Allah ya nak ya. Umi tuh sama Abi apa sih bisanya gitu kan. Kalau Allah hentikan nafas Abi sama Umi detik ini nih, berhenti nafas Abi sama Umi. Kalau Allah stop keran rizki Umi sama Abi sekarang ini, udah stop, nggak ada tuh sumber pemasukan lagi gitu. Tapi Allah bisa kasih semuanya nak gitu. Ajarkan kayak gitu, tapi itu nggak bisa sekali dua kali ceritanya, mesti berkali-kali terus setiap hari sampai keyakinan dia sama Allah itu sifatnya otomatis ya gitu, udah nggak perlu dipikirin lagi. Nggak kayak saya nih Bu, kalau misalnya lagi ada masalah nyari-nyari, aduh apa ya hikmahnya, apa ya kata Quran gitu, nyari-nyari dulu gitu, nyari-nyari di di pikiran gitu sama di hati gitu. Jadi gimana caranya biar Allah itu hadir secara otomatis dalam apapun kondisi anak kita ya. Ketika senang ingatkan Allah, ketika dia sedih ingatin tentang Allah dulu gitu. Ketika dia merasa frustasi gitu kan, ajak untuk mencari hikmah, kira-kira Allah maunya apa ya nak ya, kira-kira Allah kasih masalah ini ke kamu apa ya kira-kira ya, yang kualitas apa ya yang kira-kira Allah pengen kamu untuk punya kayak gitu ya, soalnya kayak gitu. Terus alasan yang ketiga kenapa kita berpegang pada Allah itu baik untuk jiwa adalah alasan kontinuitas. Jadi kita kan sedekat apapun sama anak, menjelang mereka remaja pasti mereka akan lebih milih temennya gitu, lebih dengerin kata-kata temennya. Nah ketika kita tanamkan pondasi yang baik terhadap Allah gitu kan, apapun temannya gitu kan, acuan mereka tetap gimana Allah sukanya, gimana sih Allah pengennya, tetap kayak gitu. Jadi ya ada banyak alasan bagus kenapa keimanan itu perlu ditanamkan sehingga itu bisa muncul otomatis dalam hidup anak kayak gitu ya. Oke. Cara yang ketiga, tadi cara yang pertama kan attachment atau kelekatan sama orang tua. Cara yang kedua adalah mengajarkan iman gitu ya. Cara yang ketiga adalah iya ini informasi ya Bapak Ibu. Kan mulai tahun ini kami mulai memberlakukan ada yang namanya ngopi. Udah pernah dengar Pak? Ngopi, anak-anak pernah dengar. Kami ngopi di sekolah gitu. Pernah dengar nggak Pak? Nggak pernah dengar? Ibu pernah ya? Oh berarti anak-anak sering ceritanya sama uminya ya. Ya jadi ngopi itu Pak Bu, ngobrol perkara iman. Jadi kan ini kan saya diajak bergabung ya sama Ustadz Hamdi. Jadi salah satu keresahan beliau adalah gimana ya Bunda, anak-anak kita ini hafalannya bagus gitu ya, bertambah, tapi kok adabnya ya bagus, tapi masih ada yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi saya bilang, oh Ustadz gitu kan, ada nggak sentuhan iman gitu di sekolah? Oh gimana itu Bunda gitu kan, selama ini kan yang ada cuma pelajaran fikih gitu ya, ada pelajaran akidah gitu, tapi hanya disampaikan seminggu berapa kali Ustazah? Terbatas gitu ya, sekali ya, seminggu sekali gitu. Nah sementara kan gimana kita mau membiasakan kehadiran Allah, gimana kita mau membuat anak takjub sama kebaikan Allah kan, kalau misalnya cuma kita suapinya seminggu sekali gitu. Jadi kami berlakukan mulai tahun ini itu sebelum halaqah selama 15 menit Ustadz dan Ustazahnya itu ngobrol tentang Allah, menceritakan kebesaran-kebesaran Allah. Jadi fokusnya adalah membuat anak takjub dan jatuh cinta sama kebaikan gitu ya. Jadi insya Allah minta doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan sentuhan kecil yang kita berikan ini itu pembiasaan setiap hari kita suapin dalam suapan-suapan kecil gitu ya, tapi setiap hari terus continue selama anak sekolah di sini gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa pelan-pelan mengubah atau memperbaiki adab akhlak anak-anak kita gitu. Oke, terus cara yang ketiga adalah ajak anak-anak untuk mengenali emosi. Nah ini penting ini. Jadi gimana cara kita mau ngontrol emosi kalau kita nggak pernah belajar untuk kenal sama emosi? Coba Ibu, ada berapa jenis emosi yang Ibu tahu?
Emosi itu banyak sekali ya. Marah, sedih, senang, kecewa, cemburu, frustasi, gelisah, takut, ragu-ragu, itu semuanya bentuk emosi. Dan untuk masing-masing emosi itu ada cara untuk menanganinya gitu. Nah misalnya marah nih, marah itu boleh nggak ya Bu, Pak? Boleh nggak Pak marah Pak? Boleh, oke. Yang nggak boleh itu adalah ekspresi marah yang berlebihan, yang nggak sesuai sasaran gitu kan. Atau apalagi misalnya sedih itu boleh nggak? Boleh. Sedih, marah, ataupun apapun emosi yang kita rasakan itu pertanda bahwa jiwa kita hidup. Oke, tandanya jiwa kita tuh sehat, gitu kan? Nah tapi anak-anak itu kan memang udah built in ya, mereka punya semua emosi itu Allah yang kasih ada di dalam diri anak-anak. Tapi anak-anak itu nggak punya atau belum punya kemampuan untuk mengendalikan ya, makasih Bu, mengendalikan emosi gitu. Atau gimana biar ekspresinya itu nggak merugikan diri sendiri, nggak menyakiti orang-orang sekitar, gitu kan? Nggak membawa mudarat bagi banyak orang kayak gitu kan. Misalnya marah, gimana sih marah yang sehat itu kayak gimana ya? Sedih itu gimana biar nggak terlalu larut dalam kesedihan sehingga bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin kita berfungsi sebagai manusia yang normal kayak gitu kan. Jadi semua emosi itu boleh, tapi kita ajarkan gimana caranya ngenalin emosi. Misalnya gini, dia pulang sekolah nih, tiba-tiba barangnya dibanting, pintu kamar dibanting kayak gitu kan. Nah, ajak atau tanya lagi kenapa kayak gitu kan. Dia belum mau cerita, oke, kasih waktu dulu, nanti tanya lagi kenapa gitu. Nanti ketika dia udah mau cerita, tanya apa sih sebenarnya yang dia rasain, frustasi kah? Jangan-jangan dia frustasi gitu kan, karena dia nggak bisa, ada pelajaran yang dia nggak bisa, dia udah coba tapi dia nggak bisa, dia udah tanya tapi dia nggak ngerti juga gitu, frustasi sebenarnya gitu kan. Nah nanti bantu dia untuk cari jalan keluarnya. Oke, ayo Umi bantu, coba Umi bantu jelasin. Nanti kalau Umi nggak ngerti, Umi jelasin, coba nanti kita tanya Abi misalnya gitu. Mungkin kalau Abi yang jelaskan lebih ngerti. Nggak ngerti juga, ayo kita cari orang yang ngerti, siapa ya kayak gitu. Atau mungkin dia sebenarnya cuma lapar aja kayak gitu. Ini kan kadang-kadang ada juga tuh ya Pak ya, Bu ya gitu. Kadang sebenarnya lapar gitu, tapi ekspresinya membabi buta gitu. Semuanya dimarahin, semuanya salah, rasanya dunia salah semuanya, pokoknya kayak gitu. Padahal masalahnya sebenarnya cuma lapar aja kayak gitu. Jadi ajak anak untuk belajar mengenal dirinya, belajar emosi-emosi yang ada dalam dirinya gitu. Dan kasih tahu caranya kayak gimana. Nah terus kalau orang tuanya belum tahu gimana? Belajar. Karena parenting itu bukan cuma kita ngajarin anak kita, tapi kita juga harus belajar seiring dengan pertumbuhan anak-anak kita ya. Oke. Nah terus cara yang keempat, ini terakhir. Cara yang keempat adalah latih anak-anak untuk berpikir, untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi jangan apa-apa tuh kita yang pikirin gitu. Misalnya ada masalah sama temennya gitu kan, langsung kita angkat tangan gitu kan, gulung lengan tangan gitu kan, terus langsung ke sekolah gitu, meluncur ke sekolah gitu. Kita selesaikan, wah gimana caranya besok anak kita sekolah udah nggak diganggu lagi, nggak kayak gitu ya. Tapi ajarkan, bantu dia untuk cari solusi sendiri Pak gitu Bu. Karena kan kita nggak selalu ada ya di dekat dia. Ada waktunya ketika emang dia harus menghadapi masalah-masalahnya sendiri, dan dia emang harus punya strategi, cara, emang harus terbiasa berpikir untuk gimana ya nyelesain masalah ini gitu. Jadi nggak apa-apa dibawa ke perasaan, apa-apa baper gitu kan. Jadi dia aktifkan akalnya gitu. Akal itu kan salah satu potensi yang Allah kasih juga. Itu akal itu kan salah satu alat, tools gitu ya, yang Allah kasih untuk kita bisa menghadapi dunia gitu bahasanya gitu ya, bahasa lebaynya lah. Nah terus yang kelima adalah atur pola tidur. Jadi tidur itu Pak Bu, selain baik untuk fisik, tidur ini juga baik sekali untuk pertumbuhan emosi. Jadi jiwa anak-anak kita itu insya Allah akan baik ketika ritme tidurnya itu baik juga. Rasulullah juga gitu kan ya. Rasulullah itu tidur di habis Isya kan beliau menghindari bercakap-cakap kecuali untuk hal-hal yang emang urgent gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada hal yang urgent, ya beliau tidur, segerakan tidur, dan beliau bangun lebih awal gitu, untuk sholat malam. Nah itu kebiasaan yang baik sekali. Jadi pola tidur yang baik pada anak-anak, jangan membiasakan anak-anak begadang gitu ya. Ajarkan mereka untuk tidur. Kalau saya tuh ke anak-anak tuh ngajarinnya gini. Jadi kita ada yang namanya
ritual tidur gitu. Ritual tidur. Jadi ritual tidur itu buat bikin badan kita itu aware gitu kan. Oh oke, kalau udah kayak gini ini berarti seluruh sistem siap di shutdown, siap dimatikan gitu kan untuk tidur gitu. Jadi ritual tidur kami itu biasanya habis isya terus belajar sebentar, habis itu anak-anak cuci kaki, sikat gigi, berwudu gitu ya, terus pakai lotion biasanya wangi-wangian yang lembut, terus tempat tidurnya dirapihkan, di apa ya, emang udah rapi tapi dikibas-kibas gitu ya ya gitu. Terus sebelum tidur saya bacakan buku biasanya, atau bergantian, mereka bacakan buku, saya yang tidur gitu, biasanya gitu. Tapi seringnya mereka yang baca, saya yang tidur kan. Jadi ajak untuk melakukan ritual tidur. Sudah, kalau udah selesai baca buku sudah tidur gitu. Bisa atau ngantuk atau nggak ngantuk, pokoknya tidur. Badan itu harus rebah di kasur. Nah mungkin awal-awal sulit, tapi nanti ketika sudah terbiasa gitu, udah pas sudah mulai sikat gigi aja udah ngantuk gitu biasanya Bu gitu. Gitu. Jadi atur pola tidur. Terus yang keenam, itu budayakan membaca dan mendengar. Karena kita itu kan harus belajar terus gitu kan. Harus apa ya, mencari tahu banyak hal gitu. Nah, jadi ajak anak-anak untuk berdekatan sama buku. Atau kalau misalnya pegang handphone gitu kan, ajak untuk melihat hal-hal yang baik dan berguna gitu. Kayak misalnya lihat Wikipedia gitu kan, misalnya gimana ya orang bikin sabun kayak gitu kan. Nah, terus kita cari cara bikin sabun. Gimana ya semut itu bikin rumah kayak gitu. Nah, cari cara bikin rumah kayak gitu, cari videonya, cari bacaannya, cari gambar-gambarnya kayak gitu. Jadi ajak mereka untuk menjadi pembaca yang aktif. Tapi kita contohkan juga Bu, Pak. Nggak bisa kita suruh, baca buku gitu kan. Terus mamanya main HP gitu kan. Udah baca buku aja, pokoknya kamu baca buku. Ini bukunya udah Umi siapin, pokoknya baca ya gitu. Nggak bisa kayak gitu aja. Jadi mereka baca, kita pun harus baca kayak gitu ya. Karena anak-anak itu cenderung melakukan hal-hal yang kita sukai biasanya. Terus sama biasakan mereka mendengar, menjadi pendengar yang baik. Tapi bukan dengan cara dengerin Umi, dengerin Abi mau cerita nih gimana caranya semut bikin rumah, nggak kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita ngajarin anak-anak kita jadi pendengar adalah dengan terlebih dahulu menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi anak-anak cerita tuh sesepele apapun hal yang mereka ceritakan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Oh iya Bunda juga sedih sih kalau di kayak gituin, nah kayak gitu. Jadi berempatilah gitu. Dengarkan dengan baik gitu anak-anak kita. Oke? Sediakan telinga, mata, dan hati pada saat mendengarkan mereka. Karena ketika mereka merasa didengarkan, kayak gitu kan, mereka tahu, oh ternyata kalau didengerin itu gini ya rasanya ya, spesial ya gitu ya. Ternyata kalau didengerin itu hati saya senang, kayak gitu. Nah mereka biasanya itu anak-anak yang terbiasa didengarkan dengan baik, keluh kesahnya dari kecil atau cerita-ceritanya dari kecil, insya Allah akan bertumbuh jadi individu-individu yang mau mendengarkan juga. Jadi dia mudah menerima nasihat dari kita pada saat nanti dibutuhkan. Gitu ya Bu ya, Bapak. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ustazah Tia. Insya Allah. Banyak sekali ilmu yang mungkin saya juga baru dengar tuh Bu, resilience itu baru dengar saya Bunda. Kemudian ada banyak cara tadi yang sudah dipaparkan oleh Bunda. Saya pribadi punya pertanyaan memang, tapi saya yakin ibu-ibu dulu, saya dahulukan dulu ibu-ibu atau bapak-bapak. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Sebenarnya waktu kita panjang Bapak Ibu, karena Bunda Rida tadi menyampaikan ke saya kalau bisa kita banyak saja diskusi gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaan boleh disampaikan. Ayo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida. Kemudian saya mau bertanya, ini kan masalah pertama itu yang masalah nanti anak di sekolah kan ada belajar kopi ya. Ngopi Pak, ya Pak. Itu permasalahannya. Anak saya habis belajar di sekolah dia tanya ke orang tuanya di rumah. Yang misalnya dia belajar hari ini sekolah masalah siratal mustaqim.
ya kan? Itu dia bertanya di rumah sampai sekarang pun masih dia tanya. Nah itu, jadi kadang-kadang saya alihkan ada surah Al-Fatihah segala macam. Nah, belajar itu apa artinya ini. Oh ya, habis itu dia bertanya lagi. Nah, masalah surga dan neraka dan segala macam. Itu kan susah juga kita jelaskan. Dan pertanyaannya itu memang sangat susah. Kalau untuk dewasa bisa lah. Untuk anak-anak kan bingung juga kita tanya. Ya kan? Yang pertama itu cara menjelaskannya bagaimana. Yang kedua, ini ada saya sering mendengar dan melihat juga pembulian di sekolah, ya kan? Pertama itu kalau dulu kalau ada murid dibully, guru pasti turun tangan, memukul dan menjewer dan segala macam. Udah, dari peraturan pemerintah sekarang tidak boleh melakukan itu. Jadi guru itu takut. Ada dua penyebab guru takut. Pertama, dia takutnya jadi viral, masukkan di WA, nanti guru keluarga orang tuanya tidak mendukung dan segala macam, ya kan? Itu menyebabkan guru takut. Jadi guru, yang kedua, peraturan pemerintah memang ada dibuat di situ, tidak boleh memukul atau pokoknya murid tidak boleh membuat apapun, tidak boleh dibuat apapun. Sampai misalnya kalau dia buat salah, suruh hormat bendera aja, guru masuk penjara. Itu peraturan pemerintah, nggak bisa kita lawan. Nah, itu yang menyebabkan guru tidak mau bertindak. Itu udah sering saya lihat memang. Jadi gimana kita menyikapinya? Sedangkan saya bilang sama anak saya, kalau kamu dipukul di sekolah, pukul balik, terserah. Nah, saya nggak open, saya bilang. Kalau kamu mengadu ke saya, kamu dipukul, kamu nggak pukul balik, kamu saya hajar. Karena gitu saya bilang. Karena saya sudah tahu peraturan itu dan guru tidak mau apapun. Dan semua gara-gara peraturan itu, guru tidak ada taringnya lagi. Macam macan ompong, kalau kita bilang. Kalau saya gini, saya belak-belakan ya orangnya. Saya nggak suka bohong-bohongan. Nah, gitu. Tingkat anak saya sekolah aja, saya bilang begitu. Kemudian saya tidak bisa, kalau guru, misalnya saya bilang juga, kalau abang salah di sekolah, dipukul sama guru, abang ngadu sama papa pukul balik. Abang yang salah, saya bilang. Saya didik anak saya keras, tapi kerasnya tidak boleh melewati batas, kan saya tahu batasnya juga. Jadi, tapi ada beberapa anak yang tidak tahu itu, dia hajar aja kawan-kawannya, yang menyebabkan ada beberapa siswa dia tidak mau sekolah. Nah, itu kenapa saya bilang gitu, karena saya memang bukan banyak pengaduan saya gitu, ngadu dia. Kenapa waktu saya saya kerja di rumah sakit gitu, jadi orang tuh pas saya memeriksa dia mengadu gitu, kita kan tahu cara ngobrol, kenapa dia mengadu. Nah, begitu masalahnya. Nah, itu aja bagaimana kita menyikapinya kan. Sedangkan gurunya sendiri itu tidak ada apapun lagi, dia tidak ada open lagi, lihat aja di YouTube dan segala macam, entah bagaimana kan. Kemudian ada nggak komitmen dari orang tua, apa misalnya dari gini lah, sekolah buat komitmen apa, misalnya kalau guru itu memang nomor satu lah, apapun cerita dia nomor satu. Kalau kamu salah dipukul sama guru, lapor sama orang tua hajar lagi. Sistem udah lama. Itu lebih bagus ketimbang sekarang. Sekarang saya lihat sistem pendidikan yang kurikulum merdeka ini tidak ada sama sekali, tidak ada guna sama sekali. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Bunda. Oke. Lanjut. Tampung aja dulu. Silahkan. Baik Ustazah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya adalah wali santri dari Najwa Nur Akila kelas 4B. Baik Ibu narasumber, ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Pertama,
tadi ada 3 alasan mengapa kita mengajarkan tauhid itu sejak dini kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah kontrol tadi ya. Jadi kontrol itu ada sifat attachment dari anak kita, dalam arti bahwa ketika anak kita itu punya masalah baik terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar dia, bahkan sampai sekalipun kepada orang tua dia mampu untuk bisa tidak terkecoh artinya ya dengan situasi ini, tetapi dia mampu menggantungkan dirinya kepada Allah. Menurut kami kalau ini kita posisikan kepada anak ya, khususnya anak saya, agak mengalami sedikit kesulitan Ibu. Karena kenapa? Jenjang pemahaman seperti ini orang tua saja sulit sesungguhnya. Kita pada kenyataan hidup bisa melihat banyak orang tua kadang yang dia stres mungkin karena pekerjaan, stres tidak diterima dengan masyarakat, bahkan mungkin stres dengan pangkat yang dia iming-imingkan tapi tidak berhasil. Jarang sekali orang bisa dia kembali kepada Allah, menggantungkan dirinya. Dia tidak peduli dengan keadaan tadi. Itu sulit menurut kami. Jadi sesungguhnya yang Ibu sampaikan ini, 3 kontrol ini posisinya di mana gitu, bisa berhasilnya itu ya mungkin nanti ketika mahasiswa atau ketika dia menikah dulu gitu. Nah ini kemana arahnya? Itu yang pertama Bu. Yang kedua resiliensi tadi adalah bagaimana seorang anak kita itu dia punya kemampuan sehingga akhirnya dia nanti bisa kembali ke asalnya gitu. Itu tadi yang bisa kami tangkap. Artinya sebelum dia punya masalah dia ceria, lalu ketika punya masalah pun dia akan kembali ke ceria tadi. Seperti gelang karet tadi. Gelang karet itu ketika kita tarik, kita lepas, dia akan ke posisi semula. Walaupun secara elastisnya dia akan melebar sesungguhnya, dia akan terpengaruh sesungguhnya karena sudah kita tarik. Sama juga lah dengan kondisi anak menurut kami. Tidak spontanitas dia akan kembali seperti semula. Kenapa? Karena ada yang sudah terganggu di dalamnya. Nah, yang ingin kami tanyakan tentang kondisi ini, Ibu. Pada masa saat dia itu kembali tadi kepada asalnya, kan ada masa senjang ini. Ada masa senjang jiwa, pemikiran gitu kan. Artinya tidak spontanitas sebenarnya, seperti karet yang saya contohkan tadi gitu. Nah, kira-kira ini kiatnya seperti apa kita menghadapi? Apakah cukup dengan trik-trik tadi gitu kan? Karena memang sudah terganggu dianya. Secara contoh di karetnya. Baik, itu aja Ibu. Terima kasih kami kembalikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke baik, saya coba jawab ya Bapak. Bapak orang tuanya dari siapa Pak? Mahmud. Oh oke. Kelas berapa Pak? Oh kelas 3, oke baik. Jadi cara menjelaskan ngopi ya Pak. Jadi ngopi ini gitu kan ada timnya yang bikin gitu kan. Dan sengaja sebenarnya kita bikin dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dia sampai nanya hal yang rumit gitu, itu sebenarnya patut disyukuri ya Pak ya. Potensi akalnya berarti tumbuh. Kritis nih anaknya gitu kan, nalarnya jalan gitu. Hidup nalarnya. Dan gimana, sebenarnya nggak ada yang masalah sama itu ya Pak ya. Bagus ya Pak ya, kritis tuh bagus kan ya gitu. Cuma masalahnya kita nggak mampu jawab gitu. Oke, ya baik. Ya banyak hal juga gitu kan dalam keseharian saya di rumah gitu kan, ketika anak-anak itu memunculkan pertanyaan yang luar biasa gitu. Dan banyak juga seiring dengan kami melaksanakan ngopi, banyak juga Pak pertanyaan memang yang ya Masya Allah, sampai ada yang nanya, jadi indigo itu gimana gitu. Dia tahu indigo Pak gitu. Anak kelas 3 tuh. Masya Allah gitu ya. Nah terus biasanya itu kalau misalnya udah ada pertanyaan-pertanyaan sulit, itu ustazah kami itu kami arahkan untuk
kirim ke saya atau ke Ustadz Hamdi. Nanti diskusinya sama saya atau sama Ustadz Hamdi gitu. Nah jadi Bapak boleh pakai tips itu. Nanti kamu tanya sama Ustadz Hamdi kayak gitu, bisa kayak gitu ya Pak gitu kan. Oh gitu. Sama Ustadz Hamdi gitu tanya, atau nanti tanya sama Bunda Rida gitu. Karena saya suka sekali diskusi sama anak-anak gitu. Dan sebenarnya saya lebih mudah untuk berbicara ke anak daripada bicara di sini hari ini nih Pak. Ini dari tadi ini saya keringet dingin nih sebenarnya. Gitu oke Pak ya. Jadi dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak mampu jawab Pak gitu kan, nggak apa-apa kita bilang Abi nggak tahu nak, Abi belum tahu, Umi belum tahu nak. Nanti insya Allah kasih Umi waktu untuk nanya sama Ustadz sama Ustazahnya Abi sama Umi kayak gitu. Atau gini, kalau misalnya nggak ada pun tempat nanya, gini nak, Allah itu sumber ilmu, gitu kan? Semua ilmu itu asalnya dari Allah, dan Allah punya kehendak. Kalau misalnya ilmu itu memang jatahnya kamu untuk tahu, gitu kan? Insya Allah nanti akan Allah sampein dari jalan yang kita nggak tahu, gitu. Itu kan sekalian ngelatih tauhidnya ya Pak ya, sekalian ngelatih dia untuk bergantung sama ketetapannya Allah, gitu. Jadi nak, sama-sama kita belajar. Abi tanya juga nanti sama teman-teman Abi, tanya juga sama Ustadz ya Abi gitu kan. Nah, kamu juga tanya nanti ya sama Ustadz Hamdi, atau diskusi sama Bunda Rida, atau nanti kamu ke perpustakaan, coba baca buku-buku. Mungkin ada buku yang ngebahas tentang itu. Jadi jangan dimatiin. Rasa ingin tahu anak tuh jangan dimatiin, jangan udah nggak usah tanya nanti kafir gitu, nggak usah. Gitu ya. Karena Bu, pas waktu pertama kami ngadain ngopi gitu kan, itu memang sengaja, memang ada pertanyaan-pertanyaan untuk dibawa pulang kayak gitu. Misalnya gini, kenapa sih kita harus berbuat baik? Coba ya nanti tanya ya, diskusi ya sama orang tua di rumah, kenapa ya kita harus berbuat baik kayak gitu kan. Nanti dia tanya, Umi kenapa ya harus berbuat. Jadi harapan kami itu ada komunikasi, ada ngobrol sama orang tuanya, karena itu bagus untuk perkembangan jiwa anak gitu kan. Dia belajar menyampaikan, dia belajar mendengar, dia belajar mengaktifkan otaknya, potensi akalnya kayak gitu ya. Jadi emang kami suruh itu nanya ke orang tua gitu kan. Terus dulu Pak, lucu tuh ada anak-anak yang, jadi kan pada saat ngopi ini kan, karena ini baru berjalan di sekolah, saya observasi itu. Setiap hari saya pindah-pindah dari satu kelompok halakoh yang lain, saya dengarkan gimana sih Ustadz-ustazahnya nyampein gimana sih antusiasme anak-anak, gimana sih mereka ngerti nggak sih sebenarnya sama materi. Nah nanti ini kami revisi lagi gitu ya, sampai insya Allah ada materi yang baku kayak gitu. Nah jadi itu lucu Pak gitu, pas saya lagi observasi di halakoh itu ya, ada anak-anak yang gini, pas ustazahnya bilang oke, nanti tanya ya sama uminya ya, diskusi ya sama umi di rumah, sama abi di rumah. Terus ada yang ngomong gini, alah ustazah males kami tanya-tanya sama umi sama abi, soalnya pas kemarin kami tanya, umi kami bilang gak usah tanya-tanya Allah, nanti kafir. Aduh, saya senang sekali gitu kan di sekolah ini, karena saya senang melihat tingkah laku omongan anak-anak itu, saya suka gitu, jadi penghiburan sendiri gitu buat saya. Nah jadi lucu gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita nggak bisa jawab pada saat itu, nggak apa-apa Bu, Pak, kita mengakui bahwa memang kita punya keterbatasan gitu kan. Karena memang fitrahnya begitu gitu, kita nggak serba tahu, kita nggak serba kuat gitu. Boleh anak sekali-sekali lihat ayahnya nangis, nggak apa-apa. Dia boleh lihat kelemahan kita, dia boleh tahu kita nggak tahu. Ada hal-hal yang memang kita nggak tahu. Abi belum belajar ke situ, nak. Nanti Abi tanya ya. Tapi jangan dimatikan gitu, rasa ingin tahu jangan dimatikan. Jadi gitu ya Pak gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang bully nih ya Pak ya, Ustazah nggak punya gigi. Insya Allah kayaknya di sekolah kita, selama kasusnya itu diketahui ya Ustaz Dani ya gitu ya, kalau kita tahu gitu kan, pasti akan ada tindakan ya Ustaz ya. Nah, kecuali kalau memang bulinya itu, ini untuk sekolah ya Pak, kita ceritanya sekolah. Kalau sekolah lain kan kita nggak punya kontrol di situ ya, nggak tahu kita. Kalau untuk di sekolah kita Pak, Bu gitu kan, selama memang kasus itu diketahui sama pihak sekolah gitu kan, ada yang melaporkan atau korban sendiri melaporkan gitu kan, insya Allah akan ada tindakannya. Dan selama ini tindakannya menurut saya sudah cukup oke gitu ya. Ustadz Hamdi pun biasanya terlibat tuh Pak, kalau ada hal-hal kayak gitu kan, orang tuanya dipanggil juga Pak gitu, kayak gitu. Nah terus insya Allah nih ada saya di sini gitu kan, mulai bergabung di sekolah ini. Perlu saya sampaikan juga, untuk
mendisiplinkan gitu kan anak-anak gitu kan, ada banyak sekali cara. Ada cara yang yang jelas memukul anak itu belum masuk ke ke perbendaharaan treatment anak ala saya gitu Pak ya. Karena memang sebenarnya ada cara lain yang bisa kita lakukan selain dengan melakukan kekerasan fisik gitu Pak gitu. Asal kita tahu caranya. Nah, cara yang pertama adalah libatkan 3 aspek tadi pada saat kita mau mendisiplinkan anak. Perhatikan, kontrol perilakunya, ajak dia berpikir, bernalar, apa sih sebenarnya kerugian dia menyakiti orang lain misalnya kayak gitu ya. Dan itu banyak sekali kerugiannya gitu. Terus juga sentuh emosinya. Ayo kita kenalan sama teman yang kemarin kamu sakitin misalnya kayak gitu kan. Jadi kita sentuh emosinya, sentuh akalnya, kontrol juga perilakunya, diawasi terus biar nggak sampai terjadi lagi kayak gitu. Terus ada konsekuensi lainnya kalau anak yang melakukan pemukulan, dan dilakukan ya Ustadz ya di sekolah kita ya untuk hal-hal yang kayak gitu. Asal diketahui sama guru. Jadi kalau misalnya nih anak pulang nih Bapak Ibu gitu kan bawa masalah dari sekolah gitu, dan menurut Bapak Ibu masalahnya itu krusial gitu atau berat gitu kan, jangan disimpan sendiri, jangan suruh anaknya hadapi sendiri gitu kan, karena anak juga harus tahu bahwa ada otoritas, ada yang namanya otoritas kayak gitu kan. Nanti pada saat mereka dewasa nih, ketika mereka bahasanya terbiasa dipukul-pukul balik gitu ya, itu kan kalau mereka udah dewasa kekuatannya lebih gede kan, mereka mukul lagi gitu. Kalau misalnya lawannya KO kan ya nanti masalahnya dia juga yang bermasalah kayak gitu kan, dia juga yang akan diamankan oleh otoritas kayak gitu. Jadi kalau peristiwa yang nggak menyenangkan atau bullying terjadi di sekolah, silahkan Pak boleh tabayun ke kami, tanyakan kayak gitu ya. Nah kemarin itu juga ada kasus anak itu pulang sekolah kancingnya copot semua Pak Bu gitu. Nah terus ditanya sama, kebetulan kelas 1 kan, kalau kelas 1 itu kan belum bisa menjelaskan dengan baik ya Pak Bu gitu kan, mereka punya keterbatasan dalam komunikasi. Jadi itu ditanya sama ibunya, kenapa copot semua kancingnya? Terus dia jawabnya dengan slow, sebenarnya anaknya jawabnya slow, tadi dipegang sama kawan di belakang, terus satu lagi kawannya copotin gitu. Ya, coba bayangin tuh gimana tuh, satu kawannya di belakang pegangin dia, satu kawannya di depan nyopotin kancingnya. Serem nggak tuh Pak? Serem itu. Saya ditelepon, saya di WhatsApp tuh ya pagi-pagi. Sebenarnya pada hari itu saya nggak ada jadwal ke sekolah gitu. Jadi saya di WhatsAppin sama orang tuanya. Terus Bunda, anak saya kemarin kancingnya copot semua. Katanya satu temannya megangin dia di belakang, satu temannya megangin nyopotin kancingnya di depan. Wah serem, saya langsung nggak mandi berangkat ke sekolah tuh kan. Terus saya telusuri, di sini ada CCTV ya Pak ya gitu kan. Jadi saya telusuri, tanya, cari saksi, itu seharian saya lari sana sini kan, ngikutin anaknya yang mana kemarin yang bukain kancingnya. Tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu. Tapi kamu tahu nggak orangnya yang mana? Tahu Bunda. Sini Bunda, kami tunjukin. Larilah dia dari sana ke sini, saya ngikutin dia lari-lari di belakang Pak. Oh nggak ada di sini. Ke sana Bunda, lari lagi dia, saya ngikutin dia di belakang lari-lari. Jadi saya hari itu olahraga Pak. Nyari tahu, dan alhamdulillah ternyata nggak kayak gitu kasusnya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Ayah sama bundanya juga merasa senang gitu ya, merasa ya bahagia lah. Ternyata ada hal yang menyenangkan di balik kejadian itu gitu. Nah jadi rahasia, nanti kalau mau tahu di belakang aja. Ibu-ibunya penasaran nih kan, to be continue ya Bu ya. Nah jadi kalau ada masalah anak ibu bawa pulang ke rumah gitu kan, silahkan tabayun dulu dengan ustadz-ustazahnya. Ustazah gitu, bener nggak anak saya? Karena gini Bu, karena anak-anak kita itu kan masih punya keterbatasan ya dalam berkomunikasi, dan punya daya imajinasi yang luar biasa hebat gitu kan. Nggak salah, memang fitrahnya begitu gitu, anak-anak itu memang begitu kayak gitu, nggak ada yang salah sama mereka gitu. Nah kita aja nih, kita yang yang punya kecemasan level berapa gitu kan, yang menerjemahkannya mungkin secara horor gitu jadinya ya, tapi mungkin sebenarnya nggak kayak gitu. Oke, itu ya Pak ya, gitu ya. Jadi insya Allah ada tindak lanjutnya. Kalau di sekolah ini ada konsekuensinya, ada kalau diketahui sama pihak sekolah pasti ada penanganannya, apapun masalahnya. Ya Bu, ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, gimana Pak? Oke Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak?
Ada, oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua gitu kan, ngopi itu sulit gitu ya Bu ya. Nah jadi saya mau cerita sedikit nih Pak. Dulu tuh di kuliah saya ada pelajaran namanya psikologi kognitif. Jadi kita belajar gimana caranya otak itu bekerja. Jadi Pak, Bu gitu kan, pada saat kita mau belajar hal baru, termasuk di dalamnya iman gitu kan, itu kayak kita lagi cahrauh Pak. Tahu cahrauh Pak Bu? Kayak gini, kayak kita lagi trekking gitu ya, buka jalan baru di hutan. Jadi otak kita itu gitu kan. Jadi ini ada sel otak gitu kan, ada sel neuron namanya, kecil-kecil tuh ya Bu ya. Dan ketika kita belajar hal baru, itu tuh si neuronnya ini dia bikin jembatan antara satu sel sama sel lain, dia bikin jembatan. Semakin sering kita mengkaji hal itu atau mempelajari hal itu, jembatannya ini makin lebar, makin besar. Jadi sebesar apapun informasi yang masuk, ini masuk aja kayak gitu. Jadi sama kayak kita lagi trekking ke hutan tuh Pak ya. Kalau misalnya kita lagi buka jalan baru, mungkin dulu pernah ada yang pramuka gitu kan. Kalau kita masuk ke hutan baru itu kan susah tuh ya, nggak ada jalan setapaknya. Jadi kita emang harus buka gitu ya, pakai parang gitu tuh kita lewatin. Semakin sering kita lewatin jalan itu, semakin nyaman untuk dilewatin gitu ya. Semakin mudah kita lewat. Informasi atau ilmu itu seperti itu sifatnya, termasuk iman di dalamnya. Jadi semakin dini kita mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana sekali. Dengan itu burung Allah yang cipta ini, masya Allah bagus banget ya bunda, nggak bisa tuh bikin burung kayak gitu ya. Atau ya Allah kok hebat kali ya Allah bisa bikin kuku ya. Coba bayangin kalau kita nggak ada kuku, mau buka apa-apa susah, mau garuk nggak enak kali garuk nggak ada kuku gitu ya. Masya Allah ya, kok Allah sampai sedetil itu menciptakan kita. Hal-hal sederhana kayak gitu Pak gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, mulai sedini mungkin. Karena memang menurut para ahli, paling bagus sebenarnya iman ini ditanamkan dari umur 7 tahun ke bawah justru. Ketika anak sudah paham sama bahasa, sudah mulai bisa berbahasa, nah mulai tuh diceritakan tentang Allah sedikit-sedikit. Setiap hari, konsisten, kontinu dalam suapan-suapan kecil, kayak gitu ya. Nah, terus tadi yang sulit gitu ya, berhasilnya kapan gitu? Kapan kita bisa memanen anak ini dari ngopinya ini ya, dari ketika kita mengenalkan Allah gitu ya. Ya semakin dini kita menanamkan itu ke anak, semakin cepat dipanennya Pak. Jadi ini si Bilal nih anak saya gitu ya. Pernah saya ajak ke sekolah, terus ada ustazah yang tanya, masya Allah namanya siapa nak? Gitu, Bilal katanya kan. Terus bagus ya namanya siapa nak yang kasih? Pertama dia diem dulu. Ini 3 tahun ya Bu umurnya, diem dulu. Terus dia bilang Allah katanya. Sama Ustazah Rama ya waktu itu ya, sama Intan kalau nggak salah. Allah katanya yang kasih. Terus Intan langsung, wah Masya Allah katanya gitu. Iya karena benar ya, pada hakikatnya nama kita itu kan bukan pemberian orang tua kan. Allah yang kasih petunjuk ke orang tua. Akhirnya sampailah nama itu melekat di kita kayak gitu kan. Apa-apa hal-hal kecil dalam hidup kita ini nggak ada yang nggak terjadi karena perannya Allah. Jadi kitanya dulu yang harus meluruskan tauhid kita gitu, sehingga itu bisa kita pancarkan ke anak-anak kita kayak gitu ya. Jadi kapan kita panennya ya, semakin dini kita menanamkan, insya Allah semakin dini semakin cepat itu tertanam. Semakin cepat kita bangun jembatannya Bu kan, semakin cepat itu tertanam. Tapi kita yang harus contohkan dulu, kita yang harus ajarkan dengan cinta. Nggak boleh cerita tentang Allah tuh, kamu tuh kayak gitu, Allah nggak suka gitu. Kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi ketika kita bercerita tentang Allah, ceritakanlah dengan kebaikan, dengan cinta, dengan emosi yang positif kayak gitu. Ajak duduk, peluk sambil dipangku, atau sambil diusap kepalanya. Kalau misalnya anaknya udah lebih gede, mungkin bisa cerita dengan, nak, tahu nggak dulu Abi pernah, gelisah banget, sulit banget gitu ya misalnya. Terus Abi nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Akhirnya yang bisa Abi lakukan cuma sholat. Tapi Masya Allah ketika Abi sholat, misalnya kayak gitu ceritanya. Jadi ceritakan pakai hati kayak gitu. Pakai hati. Sifatnya bukan ceramah gitu ya. Karena ceramah itu Bu, Pak gitu kan, ternyata bisa dipersepsikan sama anak-anak kita itu sebagai ancaman. Ceramah gitu ya. Makanya anak-anak kita nggak suka dengar ceramah ya. Karena pada saat kita ceramahi gitu kan, waduh mau ceramah lagi nih gitu ya. Nah pada saat anak menerima ancaman itu reaksinya ada 3, bisa flight, freeze, atau apa satu lagi? Flight, freeze sama ya bisa flight itu fight ya, fight.
bisa flight. Flight itu bisa dia pergi ninggalin, nggak mau dengar, atau dia menulikan dirinya gitu kan. Emaknya bilang apa gitu, dia di dalam hati tadi boy ngapain ya gitu ya gitu. Dia ingat hal yang lain. Nah, itu salah satu bentuk flight, menghindar baik secara fisik atau secara akal gitu. Atau dia bisa freeze, dia bengong aja gitu kan. Dia dengerin nih, kelihatannya kayak dengerin gitu ya Pak ya, Bu ya. Padahal entah apa yang dia dengerin, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Atau mending kalau sempat masuk ini baru situ udah mental lagi gitu ya. Gitu. Jadi itu freeze gitu ya. Dia membeku gitu, otaknya nggak masuk itu ceramah. Atau dia bisa fight. Enggak aku nggak kayak gitu, saya nggak kayak gitu, enggak ada nggak kayak gitu, enggak, Umi aja yang kayak gitu ya. Itu dia fight, dia serang balik kita gitu. Jadi posisinya tuh nggak ceramah, duduk, Abi mau cerita, nggak kayak gitu, sentuh, sampaikan dengan ketulusan, sampaikan dengan cinta. Karena yang kita sampaikan ini kan sesuatu yang benar. Rasulullah pun kayak gitu kan ya, pada saat beliau mengajarkan sahabat-sahabat kecilnya kayak gitu kan. Dengan cinta, dengan nasihat yang baik, dengan perkataan yang baik, pilih-pilih kata gitu. Oke. Terus tadi yang rubber band itu ya Bu ya. Nah jadi begini Bu, jadi yang namanya resiliensi itu gitu kan, misalnya kita sedih nih ya Bu ya gitu kan, bukan berarti sedih tapi kita tetap gitu, tetap kayak gitu, enggak Bu, itu ada gangguan itu di sini namanya gitu. Jadi ketika orang yang resiliensinya bagus ini gitu ya, ketika dia sedih, dia akan bersedih, dia akan ekspresikan itu kesedihan dengan cara yang baik. Dia akan nangis, tetap nangis Bu. Makanya kan ketika rubber band itu ditarik gitu kan sama masalahnya, dia ikut kemana masalahnya itu narik dia. Ketika masalahnya itu berwujud kesedihan, dia akan sedih. Ketika masalahnya itu menuntut, masih berwujud kemarahan gitu kan, dia akan marah gitu. Terbakar hati, misalnya gini, Uminya diledekin orang gitu misalnya ya. Ikut marah, tapi marahnya nggak ngacur-ngacurin barang, nggak terus datang ke anak orang, ninju anak orang, nggak kayak gitu. Dia akan cari ekspresi marah yang lebih sehat, yang lebih solutif, yang bisa mendatangkan solusi. Jadi bukan yang namanya resiliensi bagus itu bukan pas sedih terus dia ketawa kayak gitu ya, pas marah dia ketawa juga, nggak kayak gitu. Jadi dia emosinya aktif, tetap aktif, dia ngikutin kemana masalah itu pergi. Kemana masalah itu bawa dia ngikutin. Tapi ketika masalah itu hilang, sambil dia berpegang teguh pada Allah. Oke, masalah ini Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih, Allah juga sumber jalan keluarnya. Tugas saya cuma satu, tugas saya berdoa sama Allah, minta Allah tolongin saya. Tapi kan hal-hal kayak gitu kan nggak bisa datang otomatis. Bahkan ke kita pun nggak bisa otomatis gitu kan. Kalau kita disakitin, pokoknya nangis dulu, nggak masak dulu 3 hari gitu, atau tambah lagi 7 hari gitu, pokoknya ngambek dulu gitu kan. Gitu kan. Nggak kayak gitu. Tapi ketika kita disakitin, kita sedih. Tapi kita memilih jalan-jalan yang lebih produktif untuk bersedih. Apa jalan yang produktif? Karena kita bukan orang ekonomi gitu kan. Jalan yang produktif adalah jalan yang tetap menghasilkan kebaikan, tetap menghasilkan pahala, tetap mendatangkan ridho Allah di dalamnya. Jadi ketika kita sedih, gimana caranya pada saat kita sedih itu Allah tuh tetap ridho sama kesedihan kita. Allah itu tetap cinta sama kita gitu kan, karena kita mengekspresikan kesedihan dengan cara-cara yang baik, tetap berlaku baik walaupun disakitin sama suami gitu misalnya ya, atau suami kita nyebelin gitu, terus kita sedih gitu kan, tapi kita tetap gimana sih Allah ridhonya saya untuk berbuat gitu kan, ketika saya sedih nih, saya tersakitin nih gitu, tapi Allah maunya saya tetap baik sama suami, ya udah kita tetap baik sama suami, itu produktif karena mendatangkan pahala, mendatangkan ridho Allah di dalamnya gitu. Jadi ajarkan anak-anak kita itu kayak gitu. Oke, nah. Jadi misalnya nih dari kecil nih, kayak si Bilal ini gitu ya. Dari kecil misalnya dia nangis nih, pulang ke rumah nangis gitu kan. Kenapa nak? Gitu kan nangis. Oke, ajarkan cara-cara gimana untuk manage kesedihan gitu kan. Oke, yuk bernafas, yuk coba tarik nafas gitu. Nggak bisa, abang lagi sedih gitu kan, dia bilang kan. Oke, bunda tunggu sampai nangisnya selesai, abis itu kita tarik nafas bareng-bareng ya gitu. Ajak duduk dulu, kasih minum dulu, ajarkan bernafas. Karena bernafas itu bagus sekali ya, mau kita marah, sedih, emosi, depresi, kecewa, bernafaslah gitu kan, dengan baik. Itu salah satu metode penyembuhan sebenarnya. Ajak bernafas, latih anak-anak kita untuk terbiasa bernafas dalam gitu ya. Terus setelah bernafas, tanya, abang kenapa sedih, marah, apa-apa gitu. Abang marah karena tadi mainannya diambil sama teman gitu misalnya. Terus kita ajarin, oh iya, udah coba minta balik nggak gitu kan. Coba minta lagi, coba sana balik lagi, bilang, abang nggak mau pinjemin gitu misalnya. Jadi kita ajarin strategi gimana sih biar lebih
baik gitu, biar lebih produktif. Produktif untuk muslim adalah yang mendatangkan keridhaan Allah di dalamnya, ada pahala di dalamnya. Itu ya. Gimana? Oke. Baca lagi. Insyaallah. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahlil, wali murid kelas 4 Putri. Pertanyaan saya singkat aja, Ustazah. Bagaimana posisi kita sebagai wali murid apabila anak kita berada di posisi dibully? Dan yang menarik, bagaimana posisi kita sebaliknya jika anak kita sebagai berposisi pembuli? Jadi kasus bully ini menarik, sudah banyak dibahas di tingkat akademik, sudah banyak penelitiannya, dan saya lihat hampir di semua sekolah itu ada bulian, biarpun tingkatannya itu mungkin semakin ke atas itu semakin besar tingkat buliannya. Mungkin kalau tingkat SD mungkin bulinya agak berbeda. Tapi yang menarik saya lihat ketika di SD ini kan kadang-kadang anak-anak itu ada kelompok-kelompoknya, berkelompok-kelompok. Jadi pengalaman saya, suatu hari anak saya menangis di rumah, minta dia diantarkan cepat, gitu kan? Dia mau di depan, gitu, gitu. Jadi sampai ke sekolah, dikawal sama ibunya, dia di depan, tapi ada kelompok temannya ini yang geng temannya ini dia disuruh ke belakang. Tapi karena dia orangnya bangsa penurut, dia ke belakang gitu. Tapi begitu ibunya di depan kan, ya anaknya kok disuruh ke belakang sama teman-temannya. Merasa kan jiwa ibu itu kan Iya. agak berontak gitu. Iya. Gitu Iya, kan. iya, Pak, iya, Pak. Biarpun itu hal-hal kecil gitu. Ada juga saya lihat di pengajian anak laki. Mereka kan anak laki kan sering berantem-berantem gitu. Jadi ini cerita pembuli. Dia berantem-berantem, rupanya ada satu orang yang mungkin jadi lawannya yang paling kuat. Nah, dikeroyok oleh teman-teman yang lain, main berantem-berantem aja, nggak serius itu. Tapi dilihat oleh wali murid yang dikeroyok tadi itu, gitu. Jadi dimarahin. Jadi yang pengeroyok tadi ini nggak mau ngaji lagi. Besoknya karena dapat treatment yang tidak sesuai, dia mau pergi lagi ngaji, gitu. Jadi kan negatif ininya. Iya. Treatmentnya dia dapatkan treatment yang negatif. Seharusnya dapat nasihat, besok dia nggak mengulangi lagi. Itu baru treatment yang bagus. Tapi akibat itu dia tidak mau pergi lagi. Iya. Berarti kan treatment yang didapatkan tidak baik. Iya. Jadi kesimpulannya pertanyaan saya, bagaimana posisi kita sebagai wali murid ketika anak kita berada di posisi dibully, dan posisi kita sebagai wali murid ketika anak kita sebagai pembuli. Oke. Gitu. Apa yang harus kita Lakukan ya, Pak ya. sampaikanlah gitu ke anak kita supaya bisa dia berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja ya. Baik Pak, langsung saya jawab aja ya Pak ya. Jadi kalau gimana posisi anak kita sebagai pembuli? Nah, masuk nih Pak teori hari ini Pak. Ajarkan ketangguhan Pak. Gimana caranya itu? Berarti kita harus lebih dekat lagi sama anak. Karena kalau anak kita itu jiwanya kuat Pak, gitu kan? Dia bisa bertahan sendiri Pak, nggak masalah tuh kayak gitu. Kayak gitu ya Pak ya. Ajarkan step-step tadi itu Pak. Coba lebih dekat lagi. Karena anak-anak yang dekat sama orang tuanya tuh biasanya mereka PD-nya tuh lebih bagus gitu kan. Nggak gampang diganggu tuh Pak, kuat dia. Ya PD-nya bagus, terus dia terus gini Pak, kalau pembuli itu Pak ya, anak-anak yang dominan gitu kan, itu mereka bisa tahu mangsanya tuh Pak. Maksud saya mangsa tuh kesannya kayak hewani sekali ya Bu ya. Tapi gini, mereka bisa lihat mana anak-anak yang bisa diganggu,
mana anak-anaknya yang nggak bisa diganggu. Jadi tuh ada anak tuh yang sebenarnya kayak gini nih Pak, datang ke sekolah, dia suruh bawa tasnya sama kawan, gitu kan? Nih bawa, dan ini si kawan ini, entah kenapa saya bingung, entah kenapa mau bawa, padahal kan kita bisa ya, nggak mau bawa aja sendiri, bisa gitu ya Pak ya. Tapi anak-anak yang mereka inferior gitu ya, dalam dirinya dia rendah diri kayak gitu ya. Mungkin dukungan dari orang tuanya juga nggak baik di rumah, hubungan sama orang tua. Tapi ternyata benar Pak, setelah anak ini saya panggil nih berkali-kali, saya panggil tuh anak ini untuk dikasih sudut pandang baru. Jadi kita cuci otak bahasanya gitu ya, dari yang tadinya dia inferior gitu kan, saya pengen dia lebih tangguh gitu. Nah jadi saya tanya dulu gimana di rumah kayak gitu. Tapi ternyata memang benar, ketika hubungan orang tua dan anak itu nggak hangat, itu tuh biasanya anak-anak tuh jadi inferior. Apalagi kalau anak orang tuanya itu terlalu dominan. Pokoknya kata Abi begini, yang begini gitu. Itu biasanya anak-anak tuh kerdil jiwanya Pak. Gampang dia diganggu sama kawannya. Nah, coba tadi langkah-langkah saya tadi, bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Terus mulai sekarang secara berkala ceritalah tentang Allah, tentang kebaikan-kebaikan Allah. Itu kalau dia bergantung sama Allah Pak, nggak takut dia sama apa-apa. Gitu Pak. Ini saya ceritakan, ini saya praktekin ke anak-anak saya, dan alhamdulillah Pak, anak saya yang nomor 1 itu Pak, mau ada temen, mau nggak ada temen, asik aja dia. Mau dimarahin guru gitu kan, mau digangguin sama temennya, dikatain temennya jelek, dia cuma gini, enggak jelek, cuma kayak gitu aja dia, dan nggak terganggu, nggak pernah males sekolah, malah dia rajin kali sekolahnya tuh Pak, bersemangat untuk mencari ilmu dia. Malah dia lebih tangguh dari saya menurut saya gitu ya. Jadi nggak ada hal apapun di luar sana yang menakutkan buat dia, karena dia punya Allah, karena dia yakin kakak punya Allah gitu. Kakak nggak takut sama dia gitu kan, kenapa harus takut? Sama guru pun dia nggak takut, tapi dia hormat gitu kan. Dimarahin sama gurunya, tadi sedih nggak dimarahin sama gurunya? Iya sedih gitu kata dia kan. Iya sedih, tapi kan memang kakak yang salah, kakak tadi terlambat. Dia tahu itu, besoknya dia datang lagi ke sekolah, temenan lagi sama guru itu gitu. Maksudnya dia nggak ciut gitu nyalinya ya Pak ya. Jadi ketika anak kita posisinya sebagai orang yang dibully, coba mulai hari ini di rumah gitu kan, lakukan hal-hal yang tadi itu Pak. Apa yang bisa kita lakukan untuk bikin anak kita tangguh gitu ya. Karena ini mumpung sekarang nih ketahuannya ya Bu, Pak masih SD, masih jauh perjalanannya ya menuju dia balik dan dewasa nanti gitu kan. Masih bisa kita kejar nih Pak, Bu. Ya, masih bisa kita kejar. Coba lakukan hal-hal tadi. Itu sudah saya praktekkan. Jurnalnya juga banyak. Kalau Bapak Ibu penasaran, pengen tahu, pengen baca sendiri jurnalnya gitu kan. Barangkali saya ada salah-salah kata gitu. Boleh datangin saya. Saya punya hasil penelitiannya gitu, yang valid insya Allah gitu ya. Dan ini penelitian tentang iman ini Pak. Ini bukan penelitian cilet-cilet Pak. Ini yang ngelakuin itu profesor-profesor dari Stanford University di Amerika. Jadi mereka muslim tuh kan, profesor-profesor muslim nih mulai jengah mungkin ya Pak ya, kok selama ini metode-metode yang kita pakai tuh ala-ala barat dan banyak sebenarnya nggak sesuai sama kita. Dan padahal Rasulullah itu kan ngajarin banyak hal tentang jiwa gitu kan. Islam ini kan komplit ya, paket komplit gitu kan. Itu ya banyak lah hal yang diajarkan Rasulullah, cuma kita nggak mau menggali, kita malas untuk gitu meneliti gitu mungkin ya umat muslim ini. Jadi yang mulai digalakkan lah sama peneliti-peneliti dari Stanford University tadi. Jadi ada itu jurnalnya ada bahwa iman itu akan menguatkan jiwa anak-anak kita kayak gitu. Ya, Pak, Bu. Nah, terus gimana posisi anak kita apabila mereka yang pembuli kayak gitu ya. Nah, untuk anak yang pembuli lakukan juga yang tadi tuh, Pak, Bu. Anak-anak pembuli ini bukan anak-anak yang resiliensinya kuat, mereka nggak tangguh sebenarnya Pak, gitu kan? Mereka merasa kuat gitu kan, cuma dengan menjatuhkan orang lain itu nggak kuat, itu kekuatan yang semu gitu ya. Kita ngerasa kuat ketika kita bisa nindas orang lain, itu kan sebenarnya kekuatan yang semu ya, nggak ini. Dan itu orang yang kita tindas pun orang yang emang lemah, gitu. Bukan yang sama-sama kuat gitu kan. Nggak ada tuh pembuli yang cari lawan sama kuat tuh nggak ada Pak Bu. Mereka pasti cari ini yang paling lemah di koloni gitu. Gitu ya. Jadi ajarkan juga ini resiliensi. Berarti ada masalah juga sama ketangguhannya. Nah, untuk anak-anak ada memang di sini yang memang senang mengganggu temannya, tapi nggak banyak. 1-2 orang itu udah saya incer ya Pak ya, dan udah saya panggilin juga ke kantor. Tapi saya nggak marahin, saya nggak, kenapa kamu ganggu kawannya? Nggak kayak gitu.
Jadi saya bersahabat dulu sama mereka. Saya cari tahu dulu masalahnya apa, di rumahnya kayak gimana sih, apa sih yang salah di rumah. Saya cari tahu dulu, ini anak ini kayak gimana pemikirannya gitu. Apa yang salah dari pemikiran dia gitu. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu ketika mereka bertingkah laku, itu mereka ada persepsi yang salah tuh biasanya kayak gitu kan. Oh, ini kalau saya ganggu kawan ini saya hebat nih. Kawan-kawan ini jadi anak buah aku semua nih, kayak gitu biasanya mikirnya Pak ya. Tapi sebenarnya salah. Ketika kekuatan itu diasosiasikan dengan boleh bertindak semena-mena sama orang lain, berarti ada masalah sama ketangguhannya. Biasanya saya kayak gitu. Terus anak-anak yang pembuli ini, apa yang bisa dilakukan di rumah? Lakukan hal-hal yang tadi, sama langkah-langkahnya, lebih dekat lagi ke anak. Terus dan stressingnya itu, titik tekannya itu adalah di menumbuhkan empati. Anak-anak yang senang gangguin orang lain, gangguin adiknya, gangguin kakaknya gitu kan, atau bikin onar di sekolah kan, biasanya tuh empatinya belum tumbuh, empatinya tuh belum baik. Apa itu empati? Empati itu bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Kalau orang kita ganggu itu kayak gimana sih perasaannya, tuh dia nggak connect tuh, belum connect gitu. Yang dia tahu cuma pokoknya kalau saya ganggu orang saya hebat gitu, kalau saya gangguin kawannya saya hebat gitu. Jadi dia emang nggak tangguh nih sebenarnya. Ini kasihan, anak-anak kayak gini tuh sebenarnya kasihan Pak, Bu. Kasihan kalau mereka udah gede dan dia masih punya pola pikir yang sama. Dia pikir kalau misalnya dia mau ngerasa hebat, kuat gitu kan, itu gangguin orang caranya. Tapi kan nggak gitu ya, kita orang dewasa ya. Semakin kita berbuat onar gitu kan, semakin kita tertinggal dari teman-teman kita gitu biasanya gitu ya. Semakin kita nggak jadi apa-apa gitu. Jadi berhati-hatilah ketika anak kita jangan sampai punya perasaan oh nggak apa-apa lah, yang penting anak saya nggak dibully gitu kan, yang penting dia kuat nih di sekolah. Jangan. Justru ketika kita tahu anak kita ini jadi pengganggu di sekolahnya, cepat-cepat peluk, aduh, cepat-cepat banyak istighfar gitu kan, karena ini kasihan, ini nanti gedenya ini kasihan, gitu ya Bapak Ibu, gitu Pak. Baik, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya, Bunda? Ada. Mic-nya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya wali murid dari kelas 4 Putra. Jadi di sini kan dulu udah pernah juga nanya-nanya tentang anak yang tantrum. Oh iya. Anak kami ini yang kelas 4 ini laki-laki, dia memang tantrum dari umur 3 tahunan apa mungkin. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Walaupun memang sekarang udah berkurang, udah bisa diatur. Cuman kalau dia lagi marah, kita nggak bisa masuk, mama sama ayahnya nggak bisa masuk, diam aja memang kami. Cuman dia masih meronta-ronta juga. Dan prosesnya itu mungkin kurang lebih hampir setengah jam. Oh, Masya Allah. Kadang kita lihat di luar dari kebiasaan tantrum ini, Masya Allah kok kita bilang memang santun kali, peka kali, baik kali pokoknya. Tapi kalau udah kumat tantrumnya, kok bisa ya kayak gini? Maksudnya kok ada ya, padahal kita biarinnya nggak kayak gitu. Tapi kok terbawa gitu dia ya, sampai kadang-kadang sebelum tidur siang, ada rasa yang nggak enak, tidur dia. Pas bangun, begitu kita ngomong satu patah yang nggak sesuai dia mau, langsung berapi-api. Kenapa lah nak, jangan dibangun lagi yang kayak gitu kan. Tapi ya nggak mau dengar gitu. Kadang-kadang coba udah tenang, kita bilang anak coba adik pikir saat adik lagi tenang, adik tolak semua tuh waktu adik marah tuh kenapa ya adik bisa marah kayak gitu. Adik juga nggak tahu, kata dia. Pas jawabannya gitu, adik juga bingung mak, kata dia. Sampai kan, ya udahlah mau kayak mana. Cuman memang perlahan udah hilang sikit-sikit. Cuma kok lagi bangun itu, ya Allah kok gini ya gitu. Kadang kita harus banyak ekstra sabar memang Bunda. Iya. Itu untuk si adiknya Bunda. Satu lagi ada kakaknya yang udah tamat dari sini. Alhamdulillah dia nggak masuk di pesantren atau mondok, cuman lingkungan dia yang sekarang itu kan lingkungan umum Bunda. Jadi lingkungan dia itu kalau kami masih khawatir, maksudnya namanya
dia di sini di zona aman ini. Kalau kalian bilang di SD ini Iya, alhamdulillah zona betul. aman gitu Betul. kan. Masuk, kalau kami yang sebagai mamanya khawatir kalau dia ada punya aturan-aturan yang harus, oh nak, kakak di dunia baru nih, jangan sampai dunia yang sekarang tuh buat hati kakak tuh bolak-balik, kami bilang gitu. Dimana dia di sini harus ada hafalan dulu waktu di SD, terus waktu di SMP dimasuk di kelas yang umum, walaupun di luar dia tetap ambil hafalan. Pola tingkah laku, kata-kata anak, ucapan-ucapan anak sekarang itu kan beda-beda, Iya. ya. Terutama yang sekolahnya tuh agak umum gitu, bukan yang lingkungan yang agama kali lah gitu, maksudnya memang walaupun di Einstein gitu kan, bukan saya bilang Einstein tuh nggak bagus, enggak, cuman kembali lagi ke anak sama lingkungannya gitu kan. Cuma kadang kita yang menolak anak-anak remaja ini kan ada banyak cara-cara dia dari kawan-kawan, dia mau tahu banyak gitu kan. Kadang-kadang takut juga, maksudnya takut capek nih nanti, maksudnya capek nanti dia pernah ngomong capek loh mama, kata dia kan. Ya memang kayak gitu nak, kalau udah pintar ya sekolah lagi, tapi kan namanya kita harus belajar perlahan-lahan. Tiap hari memang dia cerita apa aja di sekolah tuh dia tetap cerita, cuman kadang-kadang kita kan salah nih, harus maksa atau kayak mana gitu kan, karena SMP ini lagi bergejolak-gejolaknya, apalagi anak remaja kan bunda. Kadang-kadang kayaknya harus dipunyain aturan yang memang harus dia patuhi setiap hari gitu bunda. Minta tolong kasih. Makasih. Baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama tentang tantrum ya Ibu ya. Itu saya mau tanya dulu Ibu, kalau setiap kali dia tantrum Ibu ngapain Bu? Karena udah sering diam aja Ustazah. Diamnya tuh kayak gimana? Maksudnya Ibu berkegiatan ngebiarin aja dia sendiri? Biarin aja Ustazah, kan sekarang udah pernah coba dipeluk juga kadang-kadang lama Ustazah, enggak lama, prosesnya tuh lama. Cuma kadang kalau udah dia tenang kami ngomong, nah mama capek mau dipanggil kayak gini, dia nangis, dia jerit gitu bunda. Cuma kadang-kadang udah selesai itu dia kayak lupa, kayak gak ada kejadian apa-apa gitu. Oke, baik Ibu. Kalau yang saya pahami Ibu ya, sebenarnya tantrum itu juga adalah bentuk komunikasi gitu ya. Ada yang pengen dia sampaikan, biasanya yang pengen dia sampaikan adalah rasa frustasi. Mungkin masih ngantuk tapi nggak ngerti gitu cara ngomongnya, atau dia nggak mau bangun dulu gitu ya, atau apa aja lah gitu ya. Mungkin hal-hal yang terjadi sebelum dia tidur gitu kan, terus pas bangun tidur jadi keinget lagi, terus dia jadi marah gitu. Jadi tantrum itu tuh sebenarnya adalah bentuk komunikasi anak, bentuk komunikasi dari anak yang belum paham gimana caranya berkomunikasi dengan baik, yang dia nggak paham bahwa ada cara lain untuk menyampaikan kayak gitu kan. Dan kalau dia menyampaikan dengan cara yang baik, orang tuanya insya Allah lebih paham, akan lebih paham. Dia nggak ngerti itu, belum ngerti itu. Nah jadi kalau misalnya anak tantrum Bu, gitu kan, libatkan 3 aspek tadi itu Bu, kognitif, emosi, sama perilaku gitu ya. Nah tapi pada saat anak tantrum yang bisa Ibu pakai cuma yang satu aja, aspek cintanya dikedepanin, empatinya dikedepanin. Jadi pada saat anak kita ngamuk-ngamuk tuh Bu, jangan ditinggalin. Karena kan sebenarnya dia lagi mau komunikasi, dia mau kasih tahu sesuatu, atau dia udah kasih tahu tapi kita nggak mau nurutin maunya dia gitu. Jadi dia frustasi, saya maunya itu tapi saya kok nggak bisa dapet kayak gitu kan. Akhirnya dia ngamuk lah gitu ya. Nah pada saat dia ngamuk itu Bu, jangan ditinggalin, tunjukin, tinggal di situ, duduk diam, tinggalin dulu piring kotor atau apapun yang lagi diselesaikan, udah biarin aja itu, gitu kan? Iya, duduk, nggak usah dipeluk, nggak usah disentuh, nggak usah diapa-apain. Karena buat anak-anak yang gampang overwhelming bahasanya itu, yang meledak-ledak gitu kan, tambahan sentuhan kecil aja ke badan dia itu kan, buat dia tuh nggak enak gitu, bikin marah gitu ya Bu ya. Malah makin kesel gitu. Nggak usah diomong-omongin, nggak usah dikasih kata-kata apapun juga gitu. Udah, yang bisa kita lakukan adalah duduk di situ, diem, tungguin dia selesai marahnya. Mau 30 menit ya 30 menit lah, nanti habis 30 menit bisa cuci piring lagi. Duduk di situ, tunjukin bahwa kita ada, kita siap bantu dia, kita siap dengerin dia kapanpun dia siap gitu. Biarin aja dia beresin tantrumnya gitu.
Memangnya ibu pikir yang tantrum anak kecil aja? Kita pun sering tantrum. Pada saat kita lagi tantrum maunya diapain Bu? Maunya ditinggalin sama suami kan? Ya udah kamu ngomel-ngomel aja sendiri, saya ke warung kopi aja gitu. Nggak enak ya Bu ya kayak gitu. Maunya gimana Bu? Maunya kita marah dia di situ, ya kan? Diam di situ, dudukin, tunjukin support gitu ya kan? Nggak usah kan anak-anak kita pun gitu, ya kan? Bapak-bapak pun gitu ya Pak ya. Kalau bapak lagi ngomel-ngomel maunya istri ke tetangga atau gimana? Suami gue lagi ngomel-ngomel nih. Numpang di sini dulu gitu kan, nggak mau gitu ya Pak ya, pengennya dia di situ gitu, pengennya kita hadir ada di situ. Jadi udah yang bisa ibu lakukan pada saat anak tantrum, duduk tunggu di situ, yakin iya nak iya, ngomong senyum gitu, senyum, diam aja udah senyum, liatin dia dengan sayang, liatin dia dengan sabar, dengan cinta, dengan tatapan sayang. Kalau misalnya pas waktu dia tantrum mukanya tuh nyebelin kali Bu ya, karena saya pengen cubit gitu kan, ingat-ingat, balikin lagi flashback pada saat kita lahirin dia kayak gitu ya, gimana harunya suasananya saat itu, dia yang udah kita tunggu-tunggu. Ingat-ingat masa ketika kita gendong dia kayak gitu ya, lihat mukanya, Masya Allah, ini anak yang saya sayang banget, anak yang saya harapin banget dia jadi tumbuh jadi hamba Allah yang taat kayak gitu ya, besar harapan saya untuk dia, ingat kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dia dengan sayang kayak gitu. Jangan ditinggalin, jangan cuci piring, jangan bikin Indomie, jangan nonton Korea dulu, jangan. Duduk di situ, diam gitu kan. Nanti pada saat dia udah selesai kan capek kan Bu ya, lama-lama nggak mungkin dia bisa tantrum semalaman gitu kan, capek, tenaganya terbatas. Nah kalau udah selesai tanya, apa yang bisa Bunda bantu nak? Mau Bunda ambilin minum? Mau Bunda peluk? Kalau Bunda usap-usap nyaman nggak? Tanya kayak gitu. Sama ke suami juga gitu ya, kalau lagi marah-marah udah duduk aja, inget-inget dulu wajahnya pada saat PDKT masih ganteng gitu ya. Bapak juga gitu kan, pas ibunya lagi ngomel-ngomel di mute tapi di otaknya aja Pak ya, jangan kayak gitu ke istri ya Pak ya. Jadi ingat-ingat dulu nih cantik banget, Masya Allah, kembang kampung gitu ya Pak ya, baik banget dulu saya datang dikasih pisang goreng gitu, ingat yang baik-baiknya Pak gitu, bersabar, tunggu sampai udah selesai marahnya. Terus nanti tanyain, Umi mau ke susu ya gitu ya. Atau kalau bapak-bapak yang marah kan capek tuh habis marah-marah kan, udah selesai marahnya gitu, tanya, Abi mau dibikinin Indomie pakai telur, kornet, sosis gitu ya, tawarin gitu kan, capek gitu. Jadi anak pun kayak gitu, tunjukin kita ada, kita siap dengerin. Nah nanti pada saat dia tenang baru nasehatinnya di situ Bu. Karena kalau anak lagi marah nih, atau siapapun di sekitar kita lagi marah, kita nasehatin di situ, kita yang kena ya. Jangan, nggak bakalan masuk pun, capek kita ngomel nyap-nyap nggak akan didengar, satu patah kata pun nggak didengar, nggak kayak gitu. Jadi duduk di situ, diam, tunggu dia tenang. Kalau udah tenang tawarkan, kita bantu. Dia perlu tahu kita di sini tuh sayang sama dia gitu. Apapun kondisi dia kita terima, jangan pas berprestasi aja kita peluk-peluk, pas lagi tantrum kita tinggalin gitu. Enggak gitu. Jadi apapun kondisi dia tunjukin kita terima, kita sayang sama dia kayak gitu. Coba kan takutnya nanti waktu dia basah itu bakal hilang. Insya Allah hilang Bu, hilang. Karena gini Bu, semakin tapi jangan sampai di situ aja Bu ya, jangan sampai udah nungguin dia selesai tantrum terus udah nggak kayak gitu. Tetap kasih pemahaman. Nah, Umi juga ya, kalau Umi lagi mau marah tuh rasanya Umi pengen banting barang, rasanya Umi pengen jedotin kepala gitu misalnya gitu ya, kesel. Tapi kan nggak boleh kayak gitu ya nak ya gitu kan, kata Rasulullah misalnya gitu kan, kalau marah itu nak, kalau kita lagi berdiri coba duduk gitu, yuk coba kita praktek role play gitu kan. Jadi role play, jadi sama anak-anak itu coba misalnya nih Umi marah nih, mau marah sama abang nih, terus Umi istighfar dulu, astagfirullah, terus Umi duduk kayak gini nak caranya duduk gitu, duduk. Terus kalau misalnya masih belum nyaman, coba rebahan, belum nyaman juga coba berwudu gitu kan. Terus atau bisa gini nak, kalau Umi mau marah tuh biasanya Umi tarik nafas 5 kali gini, ayo coba praktekin tarik nafas kayak gitu, tarik nafas 5, tahan 4 kali, hembuskan gitu. Tarik nafas berkali-kali kayak gitu. Jadi setiap kali mau marah dia kayak gitu. Jadi ada anak-anak di sini yang kalau marah dia pukulin temennya tuh, anak kelas 1 Bu. Saya ajarkan. Jadi ada banyak sekali ya cara coping bahasanya tuh, cara kita mengatasi situasi yang nggak nyaman atau stres yang intensitasnya tinggi. Itu namanya metode coping. Ada banyak sekali caranya. Misalnya marah nih. Untuk anak-anak kelas 1 gini kan, di sini biasanya saya ajarin gini. Setiap kali mau marah, tangannya mau mukul teman, tarik nafas. Tarik nafas sambil gini, tangannya gini. Kepel, kenceng.
Terus tarik nafasnya sambil hitung. Yuk latihan yuk sama bunda. Nah itu berlatih tarik nafasnya itu terus setiap hari. Semakin sering kita berlatih, semakin itu bisa datang otomatis. Tadi yang prinsip itu Bu, jalan setapak. Semakin sering kita berlatih, semakin mudah kemampuan itu untuk datang otomatis ketika kita butuhkan. Kayak gitu. Dan Ibu boleh googling sendiri, gimana sih caranya kita meredakan marah gitu ya. Gimana cara efektif. Dan itu ada banyak kali Bu caranya Bu. Oke. Oh, udah ibu-ibu, bapak-bapak, saya insya Allah setiap hari Sabtu itu di sini ada di sekolah dari jam sebenarnya dari jam 7:30, cuma biasanya 7:30 sampai 8:30 saya ikut ngumpul dulu sama guru-guru, ustazah gitu ya. Terus nanti dari 7:30 sampai 11:30 saya standby untuk konsultasi gratis, Ibu ya. Boleh datang, mau setiap Sabtu datang ngobrol-ngobrol sama saya tentang apa aja Bu, tentang anak-anak ya khususnya gitu ya. Gimana caranya begini atau gimana caranya mengendalikan emosi, mengontrol emosi agar tidak berdampak pada anak-anak. Itu boleh Bu, diskusi datang setiap Sabtu. Nanti boleh minta kontak saya sama ustazahnya gitu ya, wali kelasnya. Itu selama ini alhamdulillah selalu ada yang datang orang tua untuk konsultasi. Untuk membicarakan tentang anak-anak. Jadi jangan tunggu sampai anaknya bermasalah ya Pak Bu ya gitu ya. Datanglah untuk diskusi, anak saya begini, saya lakukan begini, ini udah oke belum kayak gitu misalnya. Mau ngomong tentang hal itu juga boleh gitu. Atau saya punya rasa takut, saya punya rasa cemas. Jadi kalau misalnya ke anak saya cenderung seperti ini. Itu gimana ya Bunda cara untuk mengantisipasinya kayak gitu. Boleh ngobrol tentang apa aja. Setiap hari Sabtu. Silahkan saya sediakan waktu saya untuk diskusi sama orang tua ya Pak ya Bu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sungkan untuk ditanyakan di sini, boleh nanti setiap hari Sabtu datang ke sini di sekolah, ruangan saya ada di situ. Baik ya Pak ya Bu. Baik, alhamdulillah. Mungkin itu pertanyaan terakhir tadi ya Bunda yang kita cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi Bunda Rida sampaikan bermanfaat. Saya ingin mengambil kata kunci lah yang hari ini kita bahas tentang resiliensi itu. Yang pertama, cara membangunnya, membangun kedekatan dengan yang baik, menanamkan tauhid, ajak anak-anak untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosi. Yang keempat, melatih anak-anak untuk berpikir. Yang kelima, atur lagi ke pola tidurnya. Dan yang keenam, budayakan membaca. Mudah-mudahan hari ini itu penuh berkah, ilmu yang bisa kita praktekkan di rumah insya Allah. Itu saja, jazakumullah Bapak-bapak yang sudah berhadir, ibu-ibu juga. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.